Udah ini? Udah, oke. Kita ketemu lagi di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Wih. Sudah masuk episode 12. Ih, ngeri. 12 berarti 3 bulan. 3 bulan. Negosiasi dengan TV semakin alot. Semakin alot negosiasi dengan TV. Kok semakin alot, Bang? Karena dia menghendaki kita tayangnya setiap hari. Wih, padahal di belum TV. mulai ya? Padahal belum mulai. Iya, iya. Kenapa mereka? Tapi hari Sabtu sama hari Minggu loh. Tiap hari Enggak. pas weekend. Setiap hari. Nggak tahu mungkin karena ngeliat potensi kita ya. Padahal kan belum dicoba ya. Tapi dia udah ngeliat di sini. Iya. Biasanya kan kalau acara TV, kalau yang gue perhatiin, sedikit-sedikit dulu. Iya. Lama-lama kalau oke, tiap Baru hari. tiap hari. Baru bungkus Iya. biasanya. Kayak stand up Metro. Iya, ya kan? iya. Stand up Metro kan hampir tiap hari waktu itu. Iya, emang. Iya. Iya kan? Iya, stand up. Sempet hampir tiap hari, Bang. Emang setiap hari? Ya kan setiap hari emang ya? 7 kali seminggu. Tuh, habis itu bungkus. Oh. Karena keseringan. Keseringan bener. Ada yang battle, ada yang Show. stand up show aja. Iya. Yang show berapa kali? Stand up show aja? 2 kali. 2 kali tuh. Battle 2 kali. Battle weekend kalau nggak salah. Terus on the weekend. Oh, ada yang on the weekend lagi. Kita nggak apa-apa lah setiap hari habis itu bungkus nggak apa-apa asal lama. Iya. Ya asal lama. Setiap harinya sampai berapa tahun Iya, baru bungkus. Baru bungkus nggak Iya. apa-apa. Daripada 2 kali seminggu 2 bulan bungkus. Iya. Aduh, jadi nggak usah diharapin dulu lah di TV ya. Iya. Masih ada negosiasi alot. Iya. Masih ada negosiasi alot. Karena yang di sini akan ada terus kan. Ada terus. jadi tenang aja. Iya. Aman. Dan kita yang paling baru di episode ini adalah Wait. ah, gempokan 100.000. Ini adalah 10 juta. 10 juta. Wis. Wangi gitu. Berkat uang dari Uang saweran. uang saweran. Uang saweran. Silakan Anda mau coba rasakan. Iya. Jadi sekarang kalau main hitung-hitungan uang, Gampang, kita udah kebayang lah tebalnya seberapa, kebayang. Tebalnya Kebayang. seberapa? Ini 10 juta uang baru ya? Baru banget. Uang baru semua. Baru banget. Baru banget. Dan gue itu sempat mesen. Ternyata bank itu tidak selalu ready uang baru. Oh. Tidak selalu ready uang baru. Ini sponsor nggak BCA nih? Enggak. Enggak ya? Enggak, kebetulan. Enggak. Iya. Nggak selalu ready uang baru? Enggak selalu ready uang baru. Jadi begitu gue telepon, mau ini, Pak sebentar dicek dulu. Dia bilang gitu. Ada nih di cabang yang ini, dia bilang gitu. Jadi bukan di cabang gue. Oh. Gua telepon. Koordinasi ke sana. Koordinasi gitu. Di cabang sini ada, oke. Di Ampera tuh. Wah, malah deketan si Gue. Gilbas udah gitu kan. Iya. Terus pagi-pagi banget ditelepon lagi gue. Ada nih Pak di cabang yang dekat. Akhirnya gue ke situ. 10 juta. Ada. Di Jati Padang ada. Iya. 10 juta ya. Ini udah mana hasil dari ini nih? Ayan. Nih. Dah. Nah, silakan. Yang mau nambahin gepokan. Iya. Yang nambahin gepokan silakan. Sementara kita sekitar udah dapat 13 jutaan. Totalnya. Totalnya. Ya, tapi berarti baru bisa 1. Nah, baru bisa 1. Nanti kalau udah bisa 2 kita gepokin Tambahin lagi. 2. Iya. Ini nggak bakal kita apa-apain nih. Selama syuting, udah habis syuting. Karena kalau hilang-hilang selembar nggak ada yang tahu juga, Nggak ada nggak yang tahu berasa. juga, iya. Nggak berasa. Tahu-tahu dibeliin bakso titoti kan? Iya. 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 10 juta. Dan gue udah siap hitung-hitung, gue udah bawa ini. Apa itu? Penggaris, gue mau hitung tebalnya berapa. Penggarisnya Frozen. Frozen. Karena memang itu Frozen. Punya anak lu Frozen Bang, ya? Flavor punya anak gua. Frozen food ya? Iya. Wah, harus Bepom sekarang. Frozen food. Oh. Yang kasus dipanggil polisi ya? Iya. Waduh, kasihan banget itu. Tapi itu bener nggak atau cuma diakal-akalin aja? Kayaknya mungkinnya secara peraturan benar ya. Harusnya ya, karena makanan. Karena makanan, karena berbahaya juga kalau tidak melalui apa namanya? QC, quality Ya, control. ya. Tapi harus ada permakluman nggak sih? Kalau rumahan gitu ya? Kalau rumahan home Tapi industry. kayak orang abang-abang yang jual gerobak gitu itu kan nggak Bepom juga semua. Kan nggak frozen. Tapi kan Iya. awalnya kan yang jual-jual frozen itu kan awalnya jual biasa, di frozenin. Iya, di frozenin. Karena pas pandemi kan. Iya. Nah, lo jualan aja nih yang kemarin gue baca itu, lo jualan beneran si ininya apanya makanannya. Terus lo bikin frozennya, izinnya harus beda.
Oh, karena bukan jual di tempat gitu atau apa? Iya, jadi ya di perusahaan apa gitu, kafe apa gitu yang menjual frozennya. Ya. Nah itu dipanggil polisi juga katanya. Karena waktu pas saat pandemi, Kintan aja jualan frozennya. Iya, jual. Itu kalau punya duit kan kita makan di Kintan. Kalau nggak punya di kantin. Iya, Kintan mahal loh. Kintan mahal termasuk ya mahal Lumayan. lah ya. Ya lumayan mahal. Lumayan. Pada saat pandemi ya dia jualan Iya. frozennya. Frozen jualan ala carte. Iya. Terus Pizza Hut sampai jalan-jalan. Kayaknya sampai sekarang depan komplek gue masih ada deh. Masih ya? Masih ada 100.004 kan? Iya. 100.004. Oh, kalau gue nih Sabtu Minggu nih, Apa? dia keliling. Pakai motor, pakai halo-haloan. Hah? Iya. Oh, kalau gue dia pakai motor tapi diem gitu loh. Ini keliling, pakai halo-haloan. Halo-haloannya Pizza Hut. Pizza Hut gitu. Baru tahu gue ada yang gitu. Nggak tahu kalau ini ya, Pak. Oh. Terakhir gue masih ngeh dia ada lah gitu. Karena dia harus susah, Pizza Hut itu kan harus merayakan ulang tahun tiap hari. Karena dia hood. Tapi kasihan juga ya, pegawai Pizza Hut itu kan sebelum pandemi nggak ada tuh job desk harus keliling, harus berhenti pinggir jalan, ya kan? Iya. Itu kan baru muncul job desk pas pandemi. Iya, karena kreativitas di masa pandemi. Iya. Termasuk banyak yang jualan frozen food. Tapi secara aturan mungkin benar, tapi benar ya. Mungkin sosialisasi jangan langsung ditangkap, jangan langsung dipanggil, kan kaget juga tiba-tiba dipanggil polisi. Iya, ada yang jualan apa doang, kopi doang kalau nggak salah gitu dipanggil polisi. Oh, gitu. Kasihan, iya. memang kasihan lah. Karena ini seperti biasa teknologi dan peraturannya nggak ngejar gitu. Ini kan udah ada online, ojek online itu kan udah cepet banget tuh. Orang bisa tinggal bikin daftar online udah jualan kita. Teknologi selalu melebihi regulasi. Iya, itu tuh yang selalu jadi permasalahan. Itu yang selalu jadi permasalahan. Iya. Seperti PCR. Gue seminggu kemarin gue naik pesawat. Gue ke Jogja. Oh, ke Jogja. Bertepatan dengan tanggal ditetapkannya PCR. Nah, gue jadi kelabakan dah tuh. Lu belum lagi? Gue belum PCR. Antigen udah? Antigen kan kalau kalau udah vaksin? Vaksin tetap aturannya kalau udah vaksin 2 kali antigen doang. Jawa Bali. Iya. Tapi begitu gue mau berangkat harus PCR. Gitu. Dan gue tahu ada yang nge-tag gue kalau nggak di Instagram, di Twitter untuk hoi nih katanya gitu. PCR. Wah, pas banget tanggal gue ke Jogja. Akhirnya gue buru-buru PCR tuh hari itu juga karena besoknya gue mau ke Jogja gitu. Oh iya. PCR. Dan di PCR rame lagi. Kliniknya. Oh. Dan penerbangan turun lagi. Penerbangan turun lagi. PCR-nya naik lagi. Apakah dia mau ngabisin stok barang? Kalau kemarin boleh antigen, kenapa harus PCR? Alasannya sih benar kata Satgas COVID karena PCR lebih akurat. Jauh lebih bisa mendeteksi. Jadi aman kalau PCR. Tapi kan udah melandai kita kan. Kita udah melandai. Jumlahnya. Orang-orang kan bingung itu. Kok kemarin boleh antigen tiba-tiba berubah jadi PCR? Nah, yang orang-orang bingungin. Dan pesawat doang lagi. Iya, pesawat doang. Tapi kemudian darat juga. Ada juga. Iya, nggak tahu darat ya. Pokoknya transportasi umum darat juga. Yang luar kota ya. Karena kan sekarang nih transportasi umum di Jakarta kalau nggak salah udah 100%, bebas ya? Udah 70% atau 100% gitu. Okupansinya. Iya, Transjakarta dan lain-lain. Udah dempet-dempetan ya? Iya dong berarti. Komuter lain apalagi. Gimana tuh ya? Apa ngabisin? Itu kan jadi curiga orang ya? Iya. Mau suuzon tapi kok kayaknya bener. Iya. Jangan-jangan iya. Karena klinik-klinik pun makin banyaknya cepet banget, Bang. Nah, bukan sekedar itu ya, ribetnya itu adalah buat si pelancongnya, akhirnya bikin ribet. Iya. Akhirnya bikin ribet. Karena dia harus menyediakan waktu 1 hari sebelumnya untuk PCR. Oh ya, karena harus 24 jam 24 jam. 24 jam. Nggak seperti antigen, uang keluar lagi. Sama harga tiket. Iya. Ada si Bata tuh gue lihat di Instastory-nya, Bata Effendi, dapat diskon pesawat 200.000 ke Bali. PCR-nya 500.000.
Iya. Tujuannya apa berarti ya? Apakah bikin orang nggak jalan-jalan dulu? Katanya juga. Kalau yang gue baca tadi untuk mengantisipasi Desember. Iya, lonjakan di Natal tahun baru. Jadi dari sekarang diantisipasi lonjakan Kasusnya. Iya. Jadi dari sekarang dibatasi mobilitasnya. Gimana kan kebijakan ini pasti orang pinter lah yang bikin. Maksudnya Iya sih. bener kali ini adalah preventif supaya nggak kemarin kan kita kacau-kacauan tuh yang mudik, Iya. yang Juni-Juli supaya kayak gitu. Tapi kenapa harus PCR? Lo naik pesawat udah biasa aja kan? Disisain satu nggak tengahnya? Enggak kan? Udah Dempet aja kan? Iya. Gue naik ATR lagi, yang kecil. Yang kecil. Yang baling-baling ya? Iya. Yang berisik karena dia pakainya bilang-bilang. Berisik. Gue juga pernah tuh naik itu tuh ATR tuh. Iya. Kecil banget dalamnya. Iya kecil. Enggak terlalu tinggi juga. Iya, nggak terlalu tinggi. Nah waktu di Jogja, gue di Magelang sih lebih tepatnya di Magelang itu cuma ada 1 atau 2 tempat yang bisa PCR. Yang bisa PCR. Oh. Gitu. Yang gue tahu ya setelah gue browsing ya. Iya. Hanya 1 atau 2 tempat. Nah gue ke tempatnya tuh. Dia bilang waktu yang kemarin udah melandai palingan sehari 1. Kemarin gue jam 7 pagi gue datang, antrian udah 16. Tuh lonjakannya coba. Apa? Tapi pesawat begitu gue lagi nunggu ngobrol-ngobrol sama si yang dekat warung yang bisa ngerokok, penumpang udah turun nih dalam waktu 2 hari. Kemarin biasanya penerbangan 5 kali, sekarang jadi cuma 3 kali. Langsung tuh ya? Habis pengumuman PCR? Turun. Serba salah jadinya semuanya. Satu kebijakan itu bisa membawa dampak yang berbeda. Klinik-klinik, gue sebenarnya agak bingung ngeliat klinik-klinik yang banyak banget sekarang nih. Apalagi dia kliniknya bukan klinik biasa, emang khusus PCR dan antigen. Pasti mereka ini bukan grup-grup baru lah. Udah lama. Cuman mereka punya anak perusahaan. Bener, buka klinik. Iya, izinnya kan? pun izin dokter satu yang boleh, yang punya izin mungkin untuk membuka klinik. Nah itu pada buka tuh. Yang JMC itu banyak tuh. Banyak. Deretan JMC. Iya. Banyak. Terus banyak klinik-klinik lain yang juga tahu-tahu udah punya cabang di mana-mana. Iya. Dan sepi kemarin. Tuh di klinik yang samping pengerjaan WC-nya nggak diterusin kayaknya. Mana? Samping PKS tuh. Ada. Iya. Kok ada pengerjaan WC? Maksudnya mau dibikin apa, gue lihat di situ mau bikin ini baru, gedung baru. Entah itu untuk toilet, kayaknya menurut gue untuk toilet ya gitu. Tapi begitu mangkrak. Hambalang ya? Iya. Karena turun drastis banget. Kalau dulu ya awal-awal Juni, Juli, Agustus tuh kalau mau antigen di sana gue tuh parkirnya jauh. Pasti ngantrinya jauh. Sekarang langsung nggak pernah ada yang nunggu. Nah itu dia. Mereka cepet banget bikin klinik, tahu-tahu udah jadi. Menjamur aja di mana-mana. Ada yang satu merek cabangnya di mana-mana. Banyak. Iya kan? Ada yang gede nggak masuk Peduli Lindungi. Ada, iya. Gede loh itu. Tapi nggak masuk Peduli Lindungi. Jadi kita ribet lagi harus nge-print segala macam. Itu dia bang. Gimana? Ada apa? Kenapa cepet banget klinik itu menjamur? Pasti kan ada yang punya atau pasti punya kepala punya dia pasti perusahaan induk yang gede. Iya, yang pasti dia pasti punya supply ini hanya bahan-bahan PCR-nya, alat-alat PCR-nya. Apakah di baliknya ada orang-orang pemerintahan yang punya? Ya suka merintah-merintah sih ada, tapi gua nggak tahu apakah orangnya. Yang punya. Iya. Bisa jadi dong, dia punya perusahaan nih. Terus kok makin sepi ya bisnis gue, udah gue bikin peraturan suruh PCR. Mungkin enak dong kalau jadi regulator dan ini juga. Tapi itu bisa dituntut kalau itu terjadi. Kebijakan itu bisa dituntut sama class action namanya. Kayaknya kan yang kemarin juga ada yang bilang tuh, udah kita ramein aja di sosmed. Yang udah kan juga ada yang rame, ntar berubah. Karena ini bisnis yang menggiurkan. Waktu kemarin diturunin dari 1 jutaan sampai 500.000. Ya. Itu berapa triliun? 10 triliun kan? Keuntungannya. Dia bilang selama yang masih 1 juta itu. 10 triliun loh itu. 10 triliun itu adalah 10 juta-juta. 10 juta-juta. 10 juta-juta. Nah, ini ada 10 juta. Berarti ada 1 juta ini. Ada 1 juta ini. 1 juta ini.
Astaga. Lu bayangin 1 juta ini sini, gue hitung ya. Ini 1 juta ini, 10 triliun nih dari PCR. Ini yang gue mau tulis nih, gue mau ini. Berapa sih Lang? Gue gak kelihatan. Ya? Lu lihat. Ini kita tanda-tanda dulu nih, ininya nih berapa? Nah, lu lihat. 2 cm ya. Penggarisnya nih. Oh, ininya udah hilang nih tulisan-tulisannya. Nih dari sini ke sini berapa tebalnya ini? Kita tenet ya. Ini real 1 senti. 1 senti kurang dikit. 1 cm lah ya. Iya, 1 senti lah. 1 senti. Berarti 1 juta Segini. sentimeter. 1 juta sentimeter itu berarti 10.000 meter. Kilometer. 10.000 meter dong. Dikurangin 2 kan? Aduh, itu yang tangga tuh milimeter, Iya. sentimeter tuh matematik. Iya. Berarti 10.000 meter. 10 kilometer. 10 kilometer Ke panjang. atas. Atas. 10 Atau ke kilometer. samping. Nggak bisa ke Nggak samping. bisa ini ke atas. Ke samping kalau diginiin. Hah? Kalau diginiin Kan ya? numpuk nih, terus Ah, dibiriin gini. Iya. Itu tinggi 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo tingginya. 10 triliun. Kalah Burj El Arab. Jauh. Dia 1 kilo. Burj 10 Khalifah kalinya juga nggak dia. sampai 1 kilo. 10 kilonya 10 kalinya dia. Iya. Kalau kita tumpukin. Buset. Kalau ininya. Ini berapa Lang? Panjangnya Lang? Oh, panjangnya. Ini penggaris kan 15 cm nih. Dia 15 cm bener. 15 cm. Iya, 15 cm pas. 15 cm. Kurlep ya 15 cm. 15 juta senti. 15 juta senti Ke samping. ke samping. Berarti berapa sih itu? 15 kilo, 15.000 cm. 15. Aduh, pusing. Senti kan 10 kilo. Pusing. 15 cm berarti 150 kilo. 50 kilo. Kalau ini dibedaretin ke situ tuh 150 kilo dari sini Jakarta ke Bandung. iya. Dijajarin nih di jalan tol di Iya. pinggirnya nih. Sampai Bandung. Sampai Bandung udah lebih. Exitnya nggak exit Pasteur tuh terus. Ini Tegaluar di Tegaluar di kereta cepat. Ini di samping kereta cepat nih. Relnya pakai gini ya nih. Tapi ini lewat MBZ apa enggak nih, lewat atas nggak? Tergantung Apa lewat macet apa enggak? Iya. Ya pokoknya dari sini sampai Bandung Sampai Bandung tuh dideretin tuh. orang lagi nyetir liatnya ada duit apaan? Ini gepokannya ya. Iya. Belum kalau disatu-satuin. Aduh, banyak banget Bang. Kali berapa lagi nih? 100 Itu lembar lewat lagi. Cipali itu. Iya, Lewat lebih. Cipali itu lebih. Kali 100 lagi, 150 kali 100 lagi. 1.500 kilometer. Ke Bali. Pulau Jawa. Lo bolak-balik. Pulau Jawa tuh 800. Enggak dong. Pulau Jawa tuh 800 doang. Sampai Banyuwangi 1.000 kalau. 1000. Enggak, 1000-an kok, 1000 ya? 1000. Ya udah itulah. Itu yang hilang. Potensi yang hilang. Tapi udah 500.000 pun mereka nih masih Masih untung. Berarti harga belinya berapa tuh? Nah, Sekarang udah ada 300 ribuan malah PCR. 380. Iya. Ada yang katanya kalau yang rekanannya airlines ada yang lebih murah lagi. Antigen cuma 35 apa? ya. Tapi rekanan airline. Jadi kita misalnya beli tiket airline apa nih? Airline itu nunjuk nih ada beberapa klinik yang kerjasama. Itu lebih murah lagi. Lebih murah. Nah, itu yang diusulkan oleh Krisdayanti itu. Apa tuh? Katanya harga PCR itu dimasukkan ke tiket. Ya kan yang bayar siapa? Kita juga kan. Iya. Kalau tiket 500.000, terus tadinya kita PCR 500 lagi, 500.000 ya. jadi juta. Nah udah digabung harga tiket, jadi harga tiket pesawat sejuta. Jadi pergi. Maka dia yang bayar kita juga. Kalau misalnya yang bayarin airlines, iya bener. Digabung. Aduh bener. Ya mungkin maksudnya ada subsidi dari airlines-nya juga. Iya. Ya. Ini kayak dulu di bandara ada biaya apa tuh Bang? Airport tax. Airport tax. Iya. Yang dulu kita bingung tuh dulu kenapa Iya. ada airport tax di Indonesia. Iya. Akhirnya digabung ke harga tiket kan. Udah. Sampai sekarang udah nggak ada lagi airport Udah nggak tax ada. kan. Tapi ada di harga tiket itu. Iya. Ada di harga tiket itu. Sebenarnya juga airport tax apaan ya? Bayar ini sewa airport kali kita. Karena kita menggunakan airport. Kayak makan di restoran. Ada airport dibikinnya pakai duit apa? pakai duit. Dia BUMN sih. PT Angkasa Pura. Oh, Angkasa Pura. Duitnya duit Angkasa Pura. Duit Angkasa Pura. Oh. Tapi kan modalnya dari negara karena Negara uangnya dari kita. kita bayar teks lagi. Nah iya itu bayar teks lagi untuk bikin itu lagi. Iya. Emang masih muter-muter ke situ aja. Muter-muter ke situ aja uangnya. Iya ya. Iya. Gua harus bingung sih Bang. Sebenarnya di dunia ini yang punya duit tuh siapa sih? Maksudnya? Yang punya uang. Yang
Yang punya uang. Ya kan kayak gitu. Negara yang bikin, tapi negara uangnya pajak dari rakyat juga. Berarti uangnya uang rakyat. Dari rakyat. Dari rakyat. Kayak gini misalnya ya. Brand gede nih. Ya. Ada brand gede masuk ke Hoi misalnya, mensponsori kita ngasih duit. Brandnya misalnya brand FMCG lah, makan yang fast moving consumer goods. Tuh. Ya, FMCG. Sorry kalau nggak tahu. Iya, itu salah satu ini juga, salah satu. Itu contohnya kayak sabun, sampo, itu kan fast moving. Misalnya brand itu masuk ke sini. Brand itu bisa besar karena banyak yang beli. Ya itu adalah rakyat juga. Jadi brand yang bisa gede karena banyak yang beli, karena rakyat kita. Kita kalau bikin acara, kalau dimasukin brand sponsor, dia ngasih duit gede. Iya. Bolak-balik ke situ aja. Jadi uangnya siapa yang punya uang sebenarnya? Yang punya uang brand. Uangnya dari mana? Kan dari orang beli barangnya. Kan sebelumnya dia ngeluarin duit dulu. Modalnya. Oke. Nah, modalnya. Nah, uang yang punya modal itu dari mana? Capek ya sebenarnya. Siapa sebenarnya yang punya uang di dunia ini? Di apa ya namanya ya? Makanya tuh sebenarnya tuh kehidupan ini semu katanya di Matrix kan tuh. Yang film Matrix itu dikasih tahu gitu. Sebenarnya ya ini berjalan dengan kesepakatan. Iya sih ya. Siapa yang punya uang sebenarnya? Yang punya uang Peruri. Itu pencetak. Pencetak aja. Dia pencetak uang. Cetak uang. Dia uangnya nggak berseri tuh. Kalau belum jadi kan belum ada serinya. Apalagi kalau masih lembaran gede, belum digunting. Iya. Ya kan bingung gue. Bingung ya sebenarnya pemegang uang sejati itu siapa? Yang punya uang. Siapa yang punya uang? Karena kalau satu sisi kita berhenti, dia juga nggak punya uang. Iya benar. Misalnya kita rakyat semua berhenti beli barang. Dia nggak punya uang juga. Iya. Beli Indomie aja berhenti. Ini nggak usah gitu dah. Ya apa? Orang yang kerja di pabrik sabun. Oke. Dia aja sabunnya beli. Emang nggak dapat dari kantor? Kan beli dia. Dari pabrik. Dia kerja di pabrik sabun. Dia dapat gaji. Gajinya itu dari jualan sabun. Tapi dia sabunnya dibeli. Dia bikin untuk orang supaya dia beli. Gimana itu? Siapa tahu dia nggak suka merek itu sebenarnya. Jadi dia beli merek lain. Merek lain ya benar ya. Ya tapi bingung dah. Bingung. Dunia kapitalisme ini membingungkan. Itu yang menyebabkan kapitalisme agak menjadi apa ya, kejam. Dulu kan sistem barter, jelas-jelas. Iya. Gue punya ayam, lo punya bebek gak? Iya, tukeran deh. Tapi nilainya berapa nih? Kalau ayam mah lebih murah, bebek lebih mahal. Lu 2 ayam deh, 1 bebek, gitu. Nah itu udah jelas. Siapa yang punya ayam banyak, siapa yang punya bebek banyak, kekayaannya bisa diukur. Kalau semenjak munculnya mata uang itu. Kan katanya emang itu konspirasi akal-akalan aja. Munculnya mata uang. Bohong-bohongin orang gua kayaknya ya. Iya. Orang-orang primitif tuh. Itu, ada juga tuh pelajaran di HI itu. Gue pernah belajar itu. Apa tuh? Sejarah alat tukar. Ada? Sejarah alat tukar, terus masuknya mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Sejarah? Gue kayaknya nggak ada deh sejarah ada ya? Nggak ada kayaknya. Kayak Pak HI juga. Lagi ngomongin perdagangan kayaknya. Ekopolin mungkin ya. Oh iya mungkin. Ekonomi politik sejarahnya dibikin alat tukar, terus pembayaran buka giro di sini bisa dicairkan di negara mana. Nah itu ada sejarahnya juga itu. Kan sekarang kan bingung ya bikinnya di sini. Nggak ATM dah, kita bisa ngambil di sono jauh di. Udah bisa. Di Amerika juga udah bisa sekarang ATM apa kayak. ATM BTPN kayak. Bisa. BTPN langsung calling gue stand up. Gara-gara jenius kali gue pikir ya. Ngomongin jenius. Kenapa nggak jeniusnya masuk sini? Iya. Udah stand up BTPN belum? Belum nih. Dia bookingan sih, tapi nggak tahu deh. Mudah-mudahan deal ya. Nah, bisa begini BTPN. Dan kita juga udah dilamar sama brand berdua. Iya. Kaget loh saya. Saya kaget loh. Iya. Lang, ini. Iya, mungkin jadi. Ya, kayaknya itu jadi ya. Ada satu brand internasional ini. Bener. Internasional. Brandnya internasional. Brand internasional. Kita akan BA. Enggak, belum BA sih, masih bikin video. Masih buzzer aja kita. Buzzer internasional. Siapa tuh mau dibeli acara kita. Karena dia adalah OTT nih. OTT benar. OTT internasional.
Kacau juga kita ya. Kacau. Sempat ini negosiasinya dibilang Gilang udah ada sama yang lain. Nah itu kok bisa jadi Gilang udah ada? Gak tahu. Si Yoga tadi chat gue pagi-pagi. Bilang, tapi lu katanya udah ada emang. Hah? Yang lain siapa? Orang gue dari Bang Abdel dapetnya. Katanya udah ada nih, nggak bisa. Kayaknya mereka ke mana-mana kali atau nggak satu pintu kali. Iya, kalau dia khusus karena permintaannya khusus, bisa nggak insert Gilang? Iya benar. Gitu, bisa nggak insert? Kan? Iya, bisa nggak insert Gilang? Berarti dia nonton di Hohihi. Mau nonton di mana lagi? Karena kalau Abdel temon pasti. Iya. Dia permintaannya udah bisa nggak kalau insert Gilang? Iya. Gimana tuh negosiasinya? Gue kasih, gue tanya lo kan. Abdel Gilang udah pasti dari sini. Udah dari sini. Kalau Abdel bisa nggak ada Infre Mamat? Kulimat. Tapi baru satu episode. Oke. Gak mungkin. Mamat. Saya lihat tuh. Iya. Dia menyindir Hohihi dan Abdur. Dia banyak. Iya, saya lihat. Dia selalu menjelek-jelekan konten gue yang lain. Terutama Abdur dan lo. Apa itu Hohihi? Gitu. Sirik dia tuh. Iya. Sirik Bang. Gitu ya. Ya kita dari Hohihi udah. Dia walaupun masih tahap negosiasi. Iya semua TV, brand internasional. Iya. Yang baru terjadi ini. Tapi kita memang itulah satu. Kalau istilahnya tuh melangkahnya satu persatu aja. Iya. Kalau yang itu kan brand-brand lama karena menyangkut brand. Kalau ini kan langsung suara rakyat. Iya. Inilah yang suara rakyat. Suara rakyat. Hohihi. Jadi cepat. Ya langsung bisa sini kalau mau nih. Kita mah cepet, kita nggak banyak janji kita. Iya. Kalau nyampe 10 juta langsung. Bener. Nih tuh. Nih. Tolong nonton YouTube-nya jangan 144p ya. Iya. Nggak bisa di-scan. Oh iya. Nggak bisa di-scan. Minimal 420 dah. Ya, 480 masih bisa lah. Iya. 144p lah. Kalau ribet scan langsung di deskripsi aja lebih gampang malah. Jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan, real klik. Sosiabasnya ada PayPal, PayPal-nya lumayan juga. Oh, lumayan. Kita hampir $200. Udah kemarin 130, udah dicairin untuk menutupi 10 juta. Iya. Gue baca di komen kemarin kayaknya ada yang bilang PayPal udah bisa pakai Bitcoin. Udah bisa ya? Kayaknya ada yang ngomong, kan karena kita ngomongin kan. Ya, katanya ada yang bilang udah bisa. Karena Bitcoin lagi naik lagi Bang, udah 900 juta kemarin. Iya, katanya hampir 1 miliar. Sempat 920. Kemarin kita ngomong 740. Oh, 740. Iya. Sempat 920. Iya, ini kalau ada yang bisa dia seperberapa Bitcoin gitu ada? Bisa seperberapa? Maksudnya pecahannya ada juga, kan 1 Bitcoin ada pecahannya. Misalnya setengah Bitcoin gitu. Saya punya Bitcoin cuma 900.000. Berapa tuh pecahan? Iya 0,00 sekian gitu. Bang. Yang saya nyesel waktu dia 600 juta saya nggak beli lagi. Iya. Karena ini mah mengerikan. Naik lagi 900 juta. Oke lah, nih ger juga kalau ada yang nyumbang Bitcoin. 1 Bitcoin tadi ya? 1 Bitcoin. Wah, 1 Bitcoin 900 juta dong. Iya, makanya nggak usah 2, 1 aja. Tapi itu sih Bang, itu kan gue denger Bitcoin tuh dari pas gue kuliah akhir-akhir tuh. Tapi itu kan masih ngawang banget. Ngawang ya? Ngawang banget Bang, Bitcoin tuh. Apalagi dulu kan belum tahu cara belinya gimana, masih harus mining tuh yang segala macem. Dulu kemarin itu temen gue ada yang nikah, mas kawinnya Bitcoin Bang, 2 atau 3 dulu tapi. Dulu 2000. Masih jutaan ya? 2013 kali, masih jutaan. Iya. Belum ratus-ratusan. Nggak tahu sekarang tuh masih disimpan apa enggak tuh. Udah punya hampir 3M. Iya. Nah, gue itu nonton kemarin yang gue bilang tuh $1 billion code. Yang gue bilang TeraVision lawan Google Earth. Iya. Ujung-ujungnya ternyata dia kalah sama Google. Oh iya, kalah sama Google. Kalau lihat dari filmnya gitu kan, ini kan film dari sisinya dia, bukan dari sisi Google ya. Oh iya. Gitu. Tapi dibeli nggak perusahaannya? Enggak. Kan kayak Waze itu setahu gue dibeli kan? Dibeli ya. Waze dibeli akhirnya. Makanya sekarang Google Maps punya kecelakaan di mana. Tadinya kan nggak ada dulu. Iya. Itu dibeli ya? Dibeli setahu gue. Si Waze dibeli Google Maps. Karena dulu Waze awal keluar kan dia bisa tahu kecelakaan di mana, bisa komen-komenan antar user. Nah, ada polisi di mana. Perbedaannya kalau Waze itu udah nongol aplikasinya. Nah, si TeraVision lagi saat pengembangan. Jadi si 2 orang pendiri TeraVision ini komunikasi sama orang Google. Bukan sama orang Google, sama orang Silicon Valley. Oh iya. Ngomongin tentang masalah ini. Nah, orang Silicon Valley ini dihampiri oleh Google. Oh. Kasihan deh kalau bener ya ini. Ntar gue tonton deh, penasaran juga tuh. Sama yang di depan pesawat tuh yang ada peta-peta. Depan pesawat.
Belakang. Di TV-nya ini TV-nya ya. Itu peta-peta. Nah itu dia yang nemuin. Oh yang pesawat mau berangkat kita kemana? Iya. Oh itu dia yang bikin? Itu dia yang bikin. Oh dia bikin kayak gitu. Iya. Yang satu anak art. Yang satu komputer. Oh. Gitu. Perusahaan masih ada TerraVision? Perusahaannya Art Pluscom namanya, Art Pluscom, Art dan Communication kali ya. Iya. Nggak tahu deh masih ada atau enggak. Akhirnya yang satu jadi petani. Hah? Si orang yang komputernya ini karena dia kecewa katanya. Mungkin dia harus kecewa kali. Wah. Cara nonton bagus loh itu. Iya, oke. Bagus. Billion Dollar Code. Billion Dollar Code. Billion Dollar Code. Billion Dollar Code. Iya, Kita bisa merasakan gimana startup itu punya duit banyak. Oh, ternyata begitu caranya. Di apa namanya? Invest. Disuntik ya. Iya, disuntik. Iya. Oke lah, kita masuk ke Luar negeri dulu nih. luar negeri dulu. Ya. Apa ini? Yang baru kejadian semalam nih. Apa? Tumen-tumenan kita bahas ini loh, Bang. Iya. Oh, ada olahraga, sport. Sepak bola terutama dua tim yang cukup banyak pendukungnya di Indonesia. Mayoritas lah ini. Iya. Mayoritas. Manchester United Dan Liverpool. Yang MU-nya kalah 5-0 di kandang sendiri. Oh, ini di kandang. Di Old Trafford. Waduh, all out semakin ini dong. All out semakin kencang. Semakin kencang. Bang Abdul penonton bola? Enggak. Saya juga enggak. Tapi tahu kan, kita tahu tapi tidak mengerti. MU tuh apa ya? Kayaknya tim yang pertama kali gue tahu. MU karena waktu gue kecil, kakak gue cewek. Dia suka banget sampai sekarang sih sama David Beckham-nya. Oh. David Beckham-nya sehingga dia banyak poster-poster MU karena kan David Beckham waktu itu di MU. Masih pakai Sharp tuh. Iya, benar. Dia masih iklan apa Black Cream, apa gel yang gel. Breeze. Bukan Black Cream. Bukan Breeze ya dia. Bukan itu. Breeze mah Robi Sugara ya. Jadi gue tahu MU dari kakak gue karena kakak gue suka David Beckham sampai sekarang. Oh, itu awal lo tahu. Jadi gue tahu klub bola awal tuh kayaknya MU deh gitu. Zamannya David Beckham ya. MU segala macam gitu. Makanya waktu saya ke London sama Panji, dia suka banget MU kan. Kalau ke Manchester? Ke Manchester. Saya tur Old Trafford udah pernah. Waduh. Kalung turnya saya masih ada, masih simpen. Gue waktu itu nggak sempat. Nggak ke Old Trafford? Nggak ke Manchester, padahal gue udah merencanakan tuh. Cuman karena gue bawa anak, bawa ini. Oh, jadi kebetulan malah ke ini Legoland. Legoland di mana? Ada di London. Oh, di London. Di Windsor namanya. Iya. Sebelah sana dikit London lah, di luar lah gitu. Manchester lawan Liverpool, Old Trafford sama Anfield udah pernah saya dua-duanya. Walaupun saya nggak nonton bola, sorry nih ya. Sorry penonton bola. Lo ke Liverpool juga? Ke Liverpool, ke Anfield. Tapi Anfield tidak tour karena kan Panji kan sukanya MU. Jadi Anfield cuma foto-foto di luar. Habis itu tim kami kebagi dua. Udah kayak ini, tim dibagi dua. Kayak horor. Dibagi dua. Ada yang tetap di Liverpool mau yang lihat Beatles, Museum Beatles. Gua, Panji sama Mas Pio ke Old Trafford karena ngejar waktu. Naik kereta atau apa gitu ke Manchester. Tour Old Trafford. Karena yang jalan laki-laki semua penggemar bola lo ikut ya. Kalau gue kan jalannya sama anak gue. Oh iya benar. Malah kayak Harry Potter. Gue lain Harry Potter gue jalan. Tapi kan tuh bagus juga Bang Harry Potter yang. Enggak. Gue ke Harry Potternya itu. Yang Universal Studio bukan ya? Kesitunya juga. Tapi ada paket Harry Potter Walking Tour namanya. Oh syutingnya? Dan jalan kaki 4 jam. Ikutin anak gue itu, bener-bener dah. Anak lu mah happy aja jalan. Happy aja. Masa gue lepas sendiri kan, mana pinter banget ya emang di sana dibikinnya ya. Jadi begitu dapat ngumpul, sampai dibagi kelas dulu tuh. Ada yang dapat Gryffindor itu. Slytherin, ada Ravenclaw. Ya Allah. Dikasih seragam gitu? Enggak, cuman kartu doang. Kartu doang. Anak gue tuh pengennya tuh Ravenclaw. Dapat Gryffindor. Terus? Mukanya langsung murung. Gue ada yang dapat Ravenclaw ngencinci. Boleh tuker gak? Gue bilang sama anak gue. Emang gak boleh tuker Bang? Minta gitu saya mau Ravenclaw? Enggak, kan gak boleh. Oh, dipilihin. Dipilihin film ya? Ngambil sendiri. Ngambil sendiri gitu. Akhirnya pilih. Tukeran. Anaknya itu? Yang anak orang lain itu? Enggak, mama. Oh, mama bukan anaknya? Bukan, mama ada juga yang. Oh iya, dia mau, gak apa-apa. Tuker sama
anak saya nangis gue. Gue dapetnya Gryffindor juga masalahnya. Oh iya. Tukar di daerah Ravenclaw karena dia kesana dengan pakaian Ravenclaw udah. Oh, jadi pengennya dapat Ravenclaw. Iya. Dan jalan kaki beneran, jalan kaki menyusuri. Ntar ada ke pasar nih di pasar ini yang syuting apa? Syutingnya kejadian ini yang Harry Potter berantem di jembatan. Katanya ada gitu. Iya. Hah? Gede banget tempatnya. Enggak, ini keliling kota ya? Keliling kota beneran, bukan ininya. Bukan studio ya? Bukan studionya. Iya. Nah, ada Warner Bros, bukan Universal, di Warner Bros. Warner Bros. Khusus Harry Potter dibikin. Iya. Gitu ada juga, nggak terlalu besar sih itu. 4 jam jalan kaki, sampai naik kereta. Aduh, gue bilang, kacau lah. Lo ke sono, Manchester. Iya, karena Panji. Iya, itu waktu itu Panji yang waktu pertama kali banget tuh ke Old Trafford, belum pernah sebelumnya. Sedih dia. Karena? Terharu. Karena akhirnya bisa sampai Old Trafford. Kalau orang ngefans gitu. Kocak lo, Ji. Tapi mungkin itu. Kan karena orang ngefans, Bang. Iya. Dari kecil mungkin ngefans MU, baru akhirnya ketemu Old Trafford ya bisa nangis lah. Benar. Iya. Kalau gue sih biasa aja. Iya, kalau gue sih biasa aja ya. Iya, tapi kocak aja Panji ya. Iya. Panji terharu. Baru tur yang setelahnya dia nonton di Old Trafford, nonton bola. Kalau yang waktu gue tuh lagi nggak ada musim pertandingan, jadi kosong blong. Si Old Trafford tuh. Cuma ada orang yang tur sama ke museumnya aja. Iya. Udah, kalau gue ngobrol sama mahasiswa sana, itu kalau lagi tanding itu sampai luar tuh kayak di GBK aja udah orang semua tuh sampai luar-luar. Dia gitu. memang jadi tujuan wisata sih ya. Tujuan wisata memang. Dan ada tiketnya juga loh turnya itu. Ada museum tour terus bayarnya. Tapi nggak boleh nginjak rumput. Nggak boleh ya? Rumput tidak boleh diinjak. Ke ruang ganti? Ruang ganti boleh. Yeah. Saya duduk di ini bench. Loh. Bench tempat. Ada foto-fotonya. Ofisial dong? Ada di sini cadangan. Gitulah. Kalau gue ke tempat beli itunya doang tuh. Merchandise-nya. Iya. Si Chelsea dan itu sih gue? Arsenal. Di shopnya MU tuh made in Indonesia semua. Iya. Ini ya, jersinya. Iya. Berarti bener ya isu-isu pakaian luar negeri juga bikinnya di Bandung. Karena yang made in Indonesia kan dikirimnya keluar nggak dijual di sini. Dijual di sini ya. Kita kan made in Bangladesh biasanya. Iya. Pokoknya sesama negara dunia ketiga lah. Iya. Karena katanya bayarnya murah. Iya. Kalau hard rock juga India, Bangladesh, Vietnam kalau nggak salah tuh made in-nya. Iya. Oke, jadi dia kalah 5-0 ya. 5-0. Kasihan ya Manchester United ya. Ini menjadi rival abadi terutama ininya penggemarnya. Karena kan biasanya Liverpool dicenginnya kalau yang gue lihat ya. Apa namanya? Juaranya udah lama. 19 tahun lalu atau berapa tahun lalu. Udah pernah juara lagi belum sih? Udah. Terakhir ya kemarin. Ceng-cengannya kan selalu jumlah title. Title. Nah, sekarang di kandang MU. Nah, penggemar Liverpool tuh di Instagramnya pasti pada kemana nih? Lagi di Goa ya? Gitu. Lucu ya, lihat-lihat itu lucu. Lucu loh kita yang ini. Cuma kadang-kadang itu pada marah beneran. Ada yang kalau yang itu banget marah beneran. Beneran. Tapi kita sebagai orang yang di luar ya itu ngelihat itu senang. Lucu. Ngelihat rivalitasnya itu senang. Lucu-lucu gitu. Terus nulis loose-nya pakai 0 sama 5. Iya, biasanya. L 0 5. Tergantung dari skornya. Ya. Iya. Seru. Yang ngegolin adalah Naby Keita, Diego Jota, dan Muhammad Salah. Salah dong, berapa tuh? 3 gol, hat-trick. Salah 3. Salah aja 3, apalagi benar kan? Nah. Salah aja hat-trick. Ya. Oke. Kemana masih ini internasional ya, walaupun kita benar-benar cuma tahu doang. Iya, tahu doang tapi tidak mengerti. Benar ini. Iya. Benar. Kemudian kita masuk ke Korea ini. Wah, ini yang lagi rame kemarin, Bang. Banget. KSH. Inisial KSH. Tapi udah tahu ya sekarang ya. Udah. Kim Seon-ho, pemain hometown Caca itu dan di startup juga. Dia naik di startup kayaknya kemarin. Karena dia main sama Sushi Bae. Hometown nonton nggak? Enggak. Oh, gue lu nonton? 1 episode baru setengah belum. Karena penasaran aja. Itu tentang apa? Drama. Oh, cuman gue belum dapet karena baru setengah episode, jadi kayak belum dapet kemana nih ceritanya gitu. Dan banyak sekali penggemarnya memang. Berarti lama ya itu. Ininya konfliknya belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum kelihatan. Dan kemarin kan tayangnya per episode tuh.
Sekarang udah semua? Udah selesai semua. Udah ada di Netflix? Udah. Oh, udah ada. Emang di Netflix. Oh, emang di Netflix. Emang di Netflix, tapi keluarnya dikit-dikit. Satu-satu. Dan kemarin kasusnya ini keluar pas kelar. Kayaknya 2 episode terakhir deh, apa 3? Apa pas kelar ya? Udah kelar. Pokoknya udah mepet kelar deh. Iya, udah kelar. Iya. Jadi udah sempat kelar. Gue kebayang kalau dia belum kelar sih. Berhenti. Bisa berhenti tuh. Karena itu yang ini namanya istilahnya itu cancel culture. Culture, ya. Ternyata di Korea juga parah katanya. Parah. Cancel culture-nya bener-bener udah Iya. lu stop, udah nggak ada karir, nggak ada apa. karena mereka menginginkan apa yang dilihat di TV itu yang juga terjadi di dunia nyatanya. Nggak jauh beda sama sini sebenarnya. Iya. Cuma kita nggak sampai cancel. Banyak Banyak sih. kita cancel. Iya sih. Banyak cancel culture. Iya. Cuman di sana istri gue dia penggemar ini lagi hot-hotnya ngomongin ini nih. Orang Indonesia banyak yang belain si KSH. Oh. Udah ke Indonesia aja katanya gitu. Karena ini kasusnya adalah kasus lama. Bukannya tahun lalu katanya. Iya, maksudnya udah lama nggak baru-baru ini gitu. Kasusnya adalah dia katanya meninggalkan pacarnya dan maksa aborsi. Iya, maksa aborsi. Sementara katanya aborsi di Korea cukup tabu. Kalau walaupun legal sampai 24 minggu kalau berpotensi sakit. Tidak ada alasan apapun 14 minggu boleh kalau di Korea. Nah, kita nggak tahu nih udah berapa ini. Iya. Tapi maksa kali. Poinnya kan katanya maksa aborsi. Maksa aborsi katanya. Iya. Padahal dia ini adalah usianya udah 38 tahun, 37, 38 tahun. Si siapa? Ceweknya? Si ceweknya. Oh, lebih tua. Jadi daripada cowoknya. Penggemarnya ini menyelidiki. Biasa. Penggemarnya ada dua kubu nih. Ada 2 kubu. Oh, jadi dia bilang ya udah tua juga umurnya kali. Iya, nggak mungkin lah dipaksa-paksa. Iya. Nggak mungkin dipaksa-paksa. Jadi keinginan dia sendiri gitu. Tapi dia udah terlanjur minta maaf dan bilang mengundurkan diri, dari segala kegiatannya. Padahal dia lagi naik-naiknya. Kenapa orang tuh nggak bisa banget melihat kalau yang lu lihat di TV tuh manusia juga gitu? Maksudnya nggak sempurna, pasti ada. Ya kan kita pernah tuh, yang ikatan cinta yang dilaporin ke polisi. Adegannya itu dilaporin ke polisi. Emang ada apa? Ada. Apa? Alasannya apa? Pokoknya apa namanya deh? Apa alasan adegannya dilaporin apa? Karena jahat, ada yang jahat gitu. Elsa terlalu jahat tuh, Elsanya. Tapi kan percuma lapor polisi. Nah iya, makanya hashtag dong itu. Oh gitu, karena adegan? Iya, karena adegan. Nah itu percuma lapor polisi kalau itu. Kalau itu benar. Kalau itu benar percuma lapor polisi. Emang ada lagi yang percuma lapor polisi? Nggak ada sih. Kan karena Polri sesuai prosedur. Iya benar. Ya. Itu kenapa orang tidak ini manusia-manusia juga gitu, bisa salah, bisa mereka pengen bandel, maksudnya pengen apa? Sama aja lo Lang masih suka disuruh ngelawak kalau ini. Oh, stand up ya, ngelawak dong. Enggak, itu masih mending Bang suruh ngelawak. Ini kayak ini loh, misalkan kayak gue dengar cerita Pak Dika tuh, Andika di YouTube-nya ngerokok aja, ibu-ibu pertama kali ngeliat kok ngerokok Andika Pratama. Gitu loh, kayak kaget melihat yang nggak biasa dilihat di TV gitu. Gue juga deh. Lu awal-awal muncul YouTube ngerokok, orang-orang ada yang itu nggak? Pasti ada deh. Terbalik, Cing. Wah, terbalik, mau dapat rezeki. Ada nggak Bang? Kan lu apalagi di image di TV kan sama Mama Dede. Ada, waktu itu gua awal bikin yang temon ya, sama temon nih. Gua ke rumahnya temon terus pengen ngerokok. Terus kata orang-orang nggak apa-apa. Kalau gue nggak apa-apa Cing, ngerokok di sini nggak apa-apa kayak gitu. Jadi gue nggak banyak yang kaget, malah banyak yang mendukung. Rokok aja gitu. Oh iya. Gitu. Karena kan ada kadang-kadang yang lihat artis melakukan sesuatu yang di luar ekspektasinya. Padahal karena di kepala dia aja. Di kepala dia sendiri aja. Kayaknya si ini tuh image-nya gini, pasti dia tidak akan melakukan hal ini. Iya. Sama seperti orang yang di konten-konten yang nyaranin, bintang tamunya ini dong, bikin sketsa Abdel Temon dong. Dia nggak tahu kalau itu ada biaya besar untuk bikin Abdel Temon yang di TV. Global. Iya. Kita nggak mampu, orang itu aja yang bikinin TV. Duitnya dari TV. Dari PH duitnya. Iya. Dia aja PH yang nggak mampu, malah karena akhirnya bayar gue telat.
sponsor yang mau bikinin sekarang. Kalau ada sponsor itu makanya. Makanya. Kayak apa ya, kalau bikin kayak drama sketsa tuh gede banget biayanya. Gede banget biayanya. Apalagi buat YouTube. Wah. Iya, dan nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor. Iya. Susah. Mungkin pendobrak bisa dapat duit dari penontonnya. Jadi kita bebas lo mau ngasih atau enggak gitu. Iya. Tapi ada yang ngasih. Dan acara kita jalan terus. Yang ngasih, ada yang enggak, jalan terus. Jalan terus. Tuh, itu. Memang cukup istimewa lah. Cukup istimewa. Iya. Bang, tapi lu penganut ini enggak? Memisahkan orang dari karya atau orang sama karyanya tuh nempel. Kayak misalnya gini nih. Kan pasti ada yang bisa stop ngefans. Hanya misalnya karena kasus ini ada orang yang stop ngefans. Ada yang orang, ya udah itu kasus dia, tapi karya-karyanya tetap gue tonton gitu. Kayaknya gue termasuk yang nonton karyanya. Bisa misahin ya? Bisa misahin. Iya sih, harusnya gitu sih. Kayak sama Ahmad Dhani gue dulu awal-awal kesel gue. Pas dia politik? Gayanya, enggak, dari dulu gayanya. Oh gayanya? Tapi emang lagunya enak-enak gue diapain. Nah iya, kayak gitu misalkan. Masa lu karena gak suka sama itu sifatnya jadi karyanya nggak ini? Nggak kenal maka nggak sayang aja, siapa tahu itu brandingnya dia. Iya. Brandingnya dia segala macem banyak banget lah yang. Dan menurut gua kalau Ahmad Dhani kayaknya boleh sombong deh. Emang karya-karya dia segitu. Ya. Emang gokil dia. Dia kan sebenarnya namanya Ahmadi. Oh, nama aslinya Ahmadi. Ahmad Dhani. Ahmad dan I. Jadi dia Ahmadi sebenarnya, cuman supaya bagus jadi Ahmad Dhani. Ada orang namanya Ahmad Dhani. Ada dan. Ada dannya jadi Ahmadi. Iya. Itu sih maksudnya. Kalau gue sih penganut juga harusnya bisa dipisah sih. Lu nikmatin karyanya ya udah aja. Tapi mungkin kadar kesalahannya juga kali. Akhirnya bisa mempengaruhi kita juga untuk ngelihat karyanya gara-gara dia ternyata nggak gitu-gitu banget gitu. Nggak gitu-gitu bagus banget gitu. Iya. Tapi bukan berarti nikmatin karyanya tuh jadi menyetujui perilakunya. Enggak, beda. Itu beda. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi harusnya bisa tetap bisa tetap jalan. Ya. Kayak misalnya kayak Walt Disney kan orangnya dicurigai rumor-rumornya dia tuh kan ini pro-Nazi. Iya. Si Walt Disney-nya. Dia agak rasis juga katanya. Tapi tuh masa kalau tahu itu kita nggak mau nikmatin karya-karya Disney? Iya. Itu rumor sampai sekarang katanya itu kan dia masih katanya dia pro-Nazi, anti yang gitu-gitu. Anti itu sih. White supremacy. Nah, bangsa Arya. Ya. Nah ini white supremacy nih. Waduh. Pas banget. Trump salah satu penganut kayaknya. Termasuk rasis gak sih dia? Kayaknya iya dah itu masuk udah. Tapi kok bisa presiden kayak gitu ya? Iya, ternyata pasarnya ada juga di Amerika. Ada. Orang yang masih ultra konservatif ya. Banyak. Nggak suka imigran kan? Yang dia bilang mau bikin border di Meksiko. Di Meksiko. Terus kan topinya juga Make America Great Again. Ininya apa? Iya. Slogan apa dibikin di topi, di kaos apa kan? Berarti dia menyetujui bahwa pada saat itu Amerika lagi turun. Makanya dibilang Make America Great Again. Apalagi mungkin sebelumnya presiden kulit hitam kali. Kulit hitam. Iya kan? Dia makin sebagai orang kulit putih. Dan dia jadi presiden dan sekarang di blok Twitter dan Facebook. YouTube juga. Semua sosmed namanya. Twitter dan Facebook sih setahu gua. Facebook ini nggak bisa lagi. Kasian dia. Kok berani Twitter ya ngeblok presiden? Waktu itu masih jadi presiden. Udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Karena yang terakhir ini dia nyuruh orang ke Capitol Hill itu loh. Yang waktu kalah dia sama Joe Biden nyuruh pendukungnya ke Capitol Hill kan. Dan kesana ada kan? Banyak. Iya, banyak yang kesana. Orang udah kayak tentara, mereka pakai senjata. Iya. Tuh bayangin, gue gak kebayang sih tinggal di negara yang senjata api legal, gue gak kebayang sih bang. Iya. Seremnya kayak apa? Dia pada kesana semuanya, berarti memang ada pasar. Terus pada pakai kostum-kostum, kayak emang siap nyerang. Iya. Mau aja disuruh ya, ternyata orang sana juga gak pinter-pinter amat ya. Mau disuruh gitu loh, nyerang. Kalau pinternya mungkin pinter ya. Tapi untuk satu hal ini akhirnya kepintarannya jadi luntur kan, kita banyak juga tuh. Kayaknya nih orangnya pinter, tapi kok giliran di satu hal kayaknya bego amat, kok begini sih, gak ada ini. Iya. Akhirnya dia mau bikin sosial media sendiri.
Trump tuh kayak apa ya? Kayak gue bisa bikin sendiri kata dia gitu. Lo boleh lah lo blok gue. Dia bikin sendiri, emang buat dia sendiri. Jadi dia nggak ngundang yang lain. Tetap nggak ada yang dengerin dong. Nggak ada yang dengerin. Dia mau bikin sendiri, namanya Truth Social. Truth Social. Pasti dia singkatannya nih. Nggak ada tapi ini. Kayaknya sih True-nya itu, TRU-nya itu dari Trump. Trump mungkin. Yang bikin pun Trump Media and Technology Group. Yang bikin. Iya. Iya menarik ya, dia orang dia punya duit kan? Iya, dia punya duit. Ya udah lu blok gue bikin sendiri. Bikin sendiri sosmednya karena dia di blok Twitter. Lu bayangin nggak mantan presiden loh di blok Twitter? Iya. Presiden Amerika lagi. Presiden Amerika coba. Yang adanya di Amerika lagi tuh Twitter. Twitternya juga di Amerika, iya. Facebook di Amerika. Di Amerika. Di Instagram. Harusnya satu grup ya sama si Facebook. Oh iya sih satu grup. Mungkin di blok juga. Kayak Rahel V-nya. Rahel V-nya kan nggak di blok. Diapain? Dia deactivate sendiri. Oh. Kalau kata orang biar followernya nggak kurang bang. Jadi nggak bisa di unfollow kan? Iya benar. Oh gitu ya? Udah keburu hilang. Kita mau unfollow udah keburu hilang. Kemarin sempat berkurang 50.000 sehari. Oh gitu? Iya, 51.000. Oh, 50.000 berkurang. Ya Rahel V-nya bikin sosmed sendiri aja. Kayak Trump. Iya. Berarti segitu apa ya namanya rapuh ya? Fragile tuh. Apa tuh? Selebgram. Oh iya, kita nih yang bikin YouTube. Rapuh banget begitu kita di blok aja sama si YouTube sama si Instagram, abis udah pasarnya. Iya. Tapi kalau gue ngelihatnya, kalau mereka itu kan kayak Rahel V-nya memang besarnya di Instagram bang. Besarnya di Instagram dan jualannya adalah followersnya. Iya. Kalau kayak lu misalkan, lu kan udah dari ada sebagai Abdel sang komedian kan udah ada dari sebelum sosmed. Iya. Cuma lu ada sosmed apa lu masuk sini. Iya. Jadi kayak sebagai alat aja media. Kalau medianya udah nggak ada ya lu cari yang lain. Sebenarnya kita bisa kayak gitu. Iya. Harusnya dia mungkin bisa kali. Kayak TikTok dia juga gede masih. Kalau Instagram ke TikTok masih mungkin nyatu ya. Instagram sama Twitter nggak ngaruh banget kayaknya. Benar, nggak ngaruh tuh. Ngaruh. Tapi kan TikTok juga kadang nggak ngaruh sih. Kalau yang gedenya di TikTok ya. Banyak kreator gede di TikTok yang jutaan gue lihat di Instagram bahkan cuma belasan ribu. Atau bahkan ada yang dikit banget. YouTube sama IG juga beda tuh. YouTube sama semua platform ternyata aneh ya. Ada pasarnya sendiri. Irisannya tuh nggak banyak gitu. Irisannya nggak banyak. Di Twitter apalagi kayak ngecengin banget orang-orang yang lain. Asli Twitter tuh emang goksil lah menurut gue. Makanya gue juga masih tetap ada di Twitter. Iya. Presiden bisa ngomong seenaknya di Twitter dia. Tapi di blok berarti nggak free speech dong. Tapi berarti si Twitternya pun free. Gue bisa, bahkan presidennya bisa gue blok gitu kali bang. Nggak ada masalah. Mantan presiden. Iya, mantan presiden. Coba kalau kita misalnya di blok pejabat di blok, pasti udah marah-marah kalau. Ya kan nggak tahu kan dia don't read what I sign. Dia nggak tahu orang bukan gue yang itu, gue nggak baca gitu. Jaring aja Instagramnya hilang, lapor polisi. Iya emang. Iya. Nyalain orang dengan hack. Iya, nyalahin si siapa tuh? Dari Bekasi. Adam siapa? Ya itulah. Hah? Adam Trump lah. Ada suara lu. Baru keluar suara lu. Tadi ngemus aja. Iya. Jaring loh. Jaring. Anak pang. Iya. Instagramnya hilang, lapor polisi. Ini diblok bahkan. Dia ngelapor ke siapa, orang polisinya udah nggak? Ya dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri Truth. Dan udah ada belum sih? Udah jadi belum sih? Belum. Katanya udah ada yang coba tuh. 2022. Udah ada yang coba sempat ngakses. Sudah bisa diakses. Masih kosong. Tapi masih belum bisa. Maksudnya sebebas itu ini negara sampai lu ngeblok Instagram seorang mantan presiden tuh ya udah gitu. Biasa aja. Biasa aja gitu kayaknya. Kan masih dikasih. Di sini misalkan siapa ya? Perusahaan besar siapa? Gojek gitu. Misalnya dia ngeblok akunnya Jokowi gitu. Karena dia masih presiden. Gak bisa pesan GoFood lagi. Misalkan. Oh, ngeblok Kaisang ya? Ngeblok Kaisang. Ngeblok Pak SBY gitu misalkan. Twitter, iya. Mana ya? Bisa nggak? Bisa sih. Kan, pengikut-pengikutnya banyak. Iya. Pengikut-pengikutnya banyak yang udah mulai disuspend tanpa hal yang jelas. Pengikut siapa? Pengikut dua kubu. Oh, ya. Dua kubu, Jokowi dan Prabowo ya waktu itu ya. Jokowi dan Prabowo. Lagi rame-ramenya di Twitter, terus di suspend ada. Ya. Bukan Prabowo dan Pak Jokowinya. Si ininya pendukungnya. Dengan ini gede, dengan follower Rocky Gerung. Sempet ya? Di suspend kan?
Di Twitter? Di Twitter dia. Oh. Denny Siregar benar. Pernah disuspend juga. Jadi dari dua kubu sama-sama. Iya. Kalau itu berarti dari Twitter langsung kali ya? Iya, ini gue nggak demen nih beginian kata Twitter gitu ya. Iya, mungkin sekarang juga Twitter kan jadi kalau ada berita mau lu retweet ditanya dulu. Mau lu baca dulu nggak beritanya untuk mengantisipasi hoax. Iya. Apa? Reply juga lu terima apa enggak tuh reply biar baca orang. Reply kita. Bisa juga. Bisa. Tapi kan sekarang juga ada report as a spam. Bisa. Jadi mungkin banyak orang yang nge-report ini. Karena Twitternya mungkin sadar lama-lamanya kok dipakai buat hoax, buat nyebar-nyebar apa, buat naikin hashtag, hashtag melawan hashtag. Negeri hashtag. Ya. Oke. Buna berhak bahagia. Wah. Buna berhak bahagia. Buna belum. Kau udah nggak ada beritanya dia? Buna masih. Yang mana? RFS plat. Ya kan udah jauh dari karantinanya. Tapi berita polisi menangkap Rahel V-nya menurut gua hal besar, Bang. Ikan besar nih. Enggak, harus muncul terus beritanya. Si karantinanya udah nggak kedengeran. Masih kasus karantinanya. Katanya jadi 2 oknumnya yang membantu dia. Oh, itu ada? Ada masih. Pokoknya terus. Tapi enggak. Biar percuma lapor polisi ketutup. Iya. Kayak pelaporan itu ya, plat nomor RFS-nya. Iya. Ternyata gua aja tahu bahwa RFS itu ya bukan RFS pejabat. Karena 5 tahun. Iya, dan 3 angka juga. 3 angka, kalau pejabat kan setahun. Iya. Maksudnya itu nggak usah dilaporin, orang udah pada tahu. Bukannya bisa ya, Bang? Apa? Kita beli bisa kan? Iya, maksudnya itu kok dilapor dijadiin berita. Kecuali dia pakai yang 1 tahun. Nah, itu baru punya pejabat. Iya. Dia kan enggak. Tapi apakah itu termasuk untuk ngeramein juga? Untuk ngalihin dari isu si karantinanya. Dan itu katanya warnanya beda ya, warna mobilnya yang terdaftar. Kalau nggak salah deh, enggak ya? Pokoknya kan itu jadi ke bawah-bawah. Semuanya apapun termasuk yang anaknya bisa jalan ke Bali. Sekarang tapi udah boleh. Sekarang udah boleh lagi tuh. Sekarang jadi boleh. Anak bayi dibawa. Iya. Bahkan yang dari Dubai diiniin lagi. Iya, dicari udah lagi. Udah mulai ada runtutannya lagi. Karena langsung ke Bandung katanya. Nggak ini. Bisa kok, waktu itu baru 5 hari karantina katanya kebijakannya. Terus orang ini ada foto Bu Sri Mulyani ketemu cucunya. Setelah karantina, akhirnya ketemu cucunya. Dikait-kaitin ke Rahel V-nya. Nih Sri Mulyani aja tahan diri karantina. Termasuk atlet Olimpiade juga dikait-kaitin. Iya. Tapi masih berjalan lah. Sehingga tidak percuma lapor polisi. Tidak percuma. Karena tapi emang tuh lapor polisi? Apa polisi yang nangkep karena rame di sosmed? Setelah viral ya? Iya, kan bukan nggak ada yang ngelaporin Rahel V-nya ke polisi kan? Maksudnya tanpa dilaporin aja polisi bisa. Bener. Berarti hashtag Polri sesuai prosedur sama gerak cepat Polri. Ada ya? Ada. Gerak cepat Polri. Gercep nggak tulisannya? Enggak, gerak cepat. Gerak cepat. Kalau gercep jadi nggak kredibel. Nggak kredibel. Nggak polisi banget gitu ya? Nggak polisi. Gerak polisi cepat gercep. Hashtag polisi gercep nggak ya? Ada hashtag, bukan hashtag, gue lupa hashtag atau apa. Pokoknya sempat masuk trending tuh. Gerak cepat Polri. Polisi. Iya, polisi atau Polri lah. Karena cukup rame loh polisi akhir-akhir ini, termasuk yang kasus Ambarita, karena handphone dicek. Iya. Menurut gue emang cukup fatal loh, karena pada saat itu yang Pak Ambaritanya itu yang bilang jangan ngarang-ngarang loh, ini memang hak polisi gitu kan. Iya, polisi kan punya wewenang. Kalau ternyata kamu ada rencana pembunuhan gimana? Ya itu belum boleh niat. Kalau ternyata nggak ada gimana, Pak? Bahkan di agama kita aja niat aja belum dihitung dosa. Oh, niat tuh nggak dihitung dosa? Niat buruk tuh belum dihitung dosa. Kalau niat baik sudah dihitung baik belum? Udah. Udah dihitung pahala. Udah. Nah, makanya sebenarnya begitu. Ya benar, makanya selalu dibilang yang penting niatnya. Niat baik sudah dihitung pahala. Niat buruk belum. Kalau belum dilakukan, belum dihitung dosa. Tapi kalau lu selalu menyimpan niat buruk, nanti aura lu akan negatif katanya. Ke orang, kayak ini segala macam gitu. Iya. Bahkan itu nggak bisa ngejudge. Orang hatinya itu kita nggak boleh judge. Kita cuma bisa judge penampakan fisiknya. Iya. Kita nggak bisa ngejudge hatinya. Karena hati orang siapa yang tahu? Iya. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu? Tuh. Benar. Begitu. Jadi nggak boleh loh. Di sini lihat, siapa tahu ada rencana pembunuhan berdasarkan muka. Berdasarkan nongkrong. Iya. Nah itu nggak boleh. Dan
cukup mendapat ini ya apa? Mungkin Pak Ambarita menggunakan slogan dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati, dalamnya handphone siapa yang tahu? Nah, harus saya cek. Harus dicek. Iya. Siapa tahu kan ada stiker-stiker WhatsApp jorok. Iya. Jadi nggak boleh ternyata ya periksa-periksa. Ternyata memang ada peraturannya, nggak boleh. Dan langsung gerak cepat Polri kan? Dimutasi. Dan langsung ada statement kan sama polisi katanya emang nggak boleh gitu-gitu, nggak boleh dicek. Dimutasi di Humas. Jadi ada 2 polisi artis yang dimutasi sama Jacqueline Chopper. Jakaria nama aslinya ya. Jakaria. Oh kita pernah mau collab ya? Iya, mau ngundang, tapi belum. Oh belum. Akhirnya beliau berdua ini jadi humas dua-duanya. Humas dua-duanya, karena memang dia punya. Tadinya kan Jatanras. Jatanras. Iya, kejahatan keras. Gua nggak tahu tuh Jatanras apa, ternyata gua sampai googling. Kejahatan dan kekerasan. Iya. Baru tahu loh gua. Curanmor tahu? Tahu. Apa? Pencurian kendaraan bermotor. Iya. Curanrek? Pencurian korek. Negara singkatan. Iya. Karena mereka udah diperiksa Propam ya. Propam profesi. Bukan dan dong. Profesi emang? Iya. Propam. Profesi dan pengamanan. Coba cari. Propam. Coba cari cepet. Profesi pengamanan. Profesi dan pengamanan. Iya kan? Apaan? Masa udah diperiksa Propam? Apa? Profesi dan pengamanan. Masa? Kemana gue diperiksa Propam? Profesi dan pengamanan. Apaan? Kayaknya dia kan Propam itu ngamanin polisi kan? Iya. Polisi Propam, ya nggak? Gimana sih? Iya. Propam itu ada. Jadi polisi kan Propam tuh penegak keadilan, yang menegakkan keadilan polisi Propam. Kayak provos lah. Kayak provos. Iya. Kalau itu internal affairs. Iya. Internal affairs-nya. Berarti Propam itu maksudnya profesi polisi kali, pengamanan profesi. Iya, maksud gue lo diperiksa siapa? Coba sambil cari di sini aja, Bang Rahman biar kelihatan. Lo diperiksa siapa? Propam. Badan Propam. Ini juga yang ngurus Propam kan katanya? Iya. Diperiksa Propam. Propam itu adalah profesi dan pengamanan. Karena saya waktu baca selama ini saya Propam nggak tahu apa. Akhirnya gue googling Bang, profesi dan pengamanan. Profesi dan pengamanan. Sama kayak PCR, lo baca gak ya itu? Baru tahu gue kepanjangannya. Polymerase chain reaction. Chain reaction ya. Selama ini kita cuma PCR tuh. Propam. Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia. Iya, maksud gue. Coba ke bawah dikit, di scroll. Maksudnya, Propam itu profesi dan pengamanan. Hah? Misalnya pengawas Propam, iya, pengawas profesi dan pengamanan. Gitu. Iya. Terus atau apa Propam gitu. Kalau Propam itu profesi dan pengamanan. Apaan? Tapi ya itu tuh. Iya. Nih tugasnya, membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata kerjanya, Propam terdiri dari 3 bidang. Atau ada fungsi dalam bentuk suborganisasi disebut biro. Biro Parminal, Biro Wapprov, dan Biro Provos. Ada satu lagi, Provos ternyata bagian dari Propam berarti. Begitu. Iya. Profesi dan pengamanan, ya kan? Banyak sekali istilah-istilah singkatan, akronim ya. Jadi Propam inilah yang menindak gitu katanya. Ambarita dan Jacqueline. Tapi Jacqueline nggak ada kasusnya kan? Emang ada kasusnya? Mungkin cuma dipindah aja. Preventif kali, karena hal-hal ini udah cukup lah mungkin di TV. Cukup ini karena dia membuat konten dengan fasilitas negara, enggak sih? Kalau menurut lo? Kan TV-nya TV swasta, tapi apa? Si Polistory itu bukan YouTube itu. Bukan TV. Polistory kan? Trans 7. Kalau Ambarita tuh Polistory, Trans 7. Raimas Backbone. Kayak 86. Bukan YouTube, katanya udah ada YouTube-nya. Tayang di YouTube kali. Kan biasa acara TV kan tayang di YouTube. Acara itu tayang di YouTube. Biasanya kan acara YouTube diambil ke TV. Enggak, ini emang Trans 7. Ini acara Trans 7 kayak Net bikin 86. Iya, kalau 86 kan Jaguar, tim Jaguar tuh. Depok. Ya, ini Raimas Backbone. Raimas Backbone. Rai itu apa? Aduh, pasti masih masyarakat kayaknya ya. Backbone itu tulang punggung. Backbone tuh Andra. Ya, Andra and the Blackboard. Jadi guru semua isinya.
Blackboard, ya. Oh gitu. Tapi menurut gue mereka berdua cocok di humas. Kan mereka kan sudah ke masyarakat banget dan di sosmed juga udah terkenal beliau berdua itu. Bisa digunakan. Humas cocok lah di humas. Iya. Hubungan masyarakat kan. Iya, cocok lah. Ya harusnya cocok orang yang ketangkap narkoba jadi duta narkoba. Ya, ada ya. Ada katanya. Ada kan? Iya, tapi Coki enggak tuh tetap direhab. Kayaknya dia nggak pantas jadi duta deh. Raimas tuh pengurai massa. Pengurai massa backbone. Oh, jadi tulang punggungnya pengurai massa. Tapi ada juga pengurai massa tuh Raisa disingkatnya. Pernah lihat gak? Gue pernah lihat mobil tulisannya Raisa. Pengurai massa. Bisa juga sih. Bisa juga. Iya. Jangan-jangan emang dalam mobilnya ada Raisa kali. Wah, Raisa. Udah. Iya. Pakai mic keluar. Udah, jangan berkata kalau Raisa. Raisa. Iya. Langsung nyanyi mantan terenak. Wah. Ini Raimas itu gue kira dari bahasa Rai kan muka ya. Iya. Makanya Raimu. Muka mas-mas gitu ya. Itu pengurai massa. Ini juga menarik karena kan waktu adegan dia minta handphone itu kan udah melalui editing harusnya. Iya. Tapi tetap ditayangin. Berarti mengambil resiko itu dong TV dan Pak polisinya. Ya karena masing-masing juga nggak merasa itu salah kali. Nggak tahu bahwa itu salah. Atau kalau gue lihatnya mungkin karena udah euforia. Dan udah sering nih acara polisi di TV dan selalu kan ada yang nongkrong ditangkap. Mabok nih, jadi kayak udahlah apa aja bisa nih. Betul viral. Terus jadi lagi nongkrong ya udah cek handphone selama ini juga nggak apa-apa kan? Selama ini ya sebenarnya ya. Iya kan. Dan selama ini kalau yang gue pernah nonton beberapa kali emang bener ada yang ternyata mereka sudah bawa senjata tajam, ternyata nongkrong dicek-cek, ternyata bawa senjata tajam. Habis itu diperiksa boleh kali kalau gitu. Kalau ketahuan bawa senjata tajam. Karena buat apa nih? Buat apa lo senjata tajam? Nongkrong kok bawa bazooka? Wah. Itu senjata iya, mungkin kalau gitu baru boleh dicek kali Bang ya. Iya. Karena jelas ngapain. Udah ada indikasinya. Kalau tiba-tiba di ujuk-ujuk diperiksa handphonenya, nah itu nggak bisa. Karena banyak yang bilang juga orang kayak masa orang nongkrong doang dicek gitu. Iya. Cuma duduk-duduk, kecuali emang kelihatan lah ini ya kayak bawa senjata atau apa. Kalau cuma duduk-duduk doang di warung masa nggak boleh? Ya mungkin karena polisi kan tahu yang mana yang berpotensi membuat kejahatan ya sama-sama tahu lah pastilah. Jadi kalau lihat ada yang itu ya dia periksa. Iya. Kadang juga memang sedang mencari. Pernah juga gue nonton lagi nyari. Dia udah ada laporan nih katanya ada apa? Ya tapi itu harus ada surat. Iya. Harus ada surat. Benar. Dan ada namanya biasanya. Ada namanya. Udah ada suratnya nyari dari pengadilan. Iya itu. Baru kalau di surat tuh ada nama kita dan memang benar. Kita baru dicek gitu segala macamnya. Bahkan kita harus menyerahkan. Kayak sedikit di hak asasi kita memang udah diambil sedikit gitu sih. Cuma ya kayak razia motor kan tahu dia yang punya surat apa kagak. Karena yang diberhentiin itu tahu mungkin dari kagetnya kali ya. Ketahuan jadinya. Iya, bawa pelengkap nih, nggak diberhentiin. Oh iya? Kitanya pede kalau bawa gitu. Iya. Karena ada yang bilang gitu. Kalau gue pernah dengar cerita teman gue kalau ada razia jangan malah menjauh, malah dicurigain. Lewat aja cuek. Kadang lewat aja malah polisinya biasa aja. Kalau gitu apa dipelajarin kali di polisi gerak-geriknya ya. Gestur ya. Gestur mungkin dipelajarin. Micro expression. Oh iya. Tapi kan pakai helm. gesture ekspresi ininya kali Bang, tegang banget tangannya kayaknya. Itu langsung begini. Langsung tegak. Langsung sikap sempurna. Iya. Mungkin. Ya. Tapi ini bagus sih untuk biar masyarakat tahu juga kalau ternyata nggak boleh cek handphone tanpa ada ujuk-ujuk. Tidak ada indikasi tiba-tiba gitu. Dan untuk polisinya jadi ini kali ya, jadi hati-hati lah. Hati-hati karena udah zaman sosmed, kamera di mana-mana, apalagi itu emang di shot kamera ya. Iya, jadi jangan seenaknya juga. Gitu. Memang ada prosedur. Walaupun memang lembaga itu berwenang ngecek apa, tapi juga ada. Tapi kan batasnya. Kewenangannya itu sangat diatur supaya dia tidak semena-mena. Iya. Supaya tidak semena-mena. Termasuk yang Komcat itu kan. Yang Komcat itu udah sampai dia menganalisa mungkin nggak ini ntar jadi preman. Iya. Gitu, karena tahu kewenangan dan fasilitas yang diberikan itu
sangat memungkinkan kalau disalahgunakan itu sangat meresahkan. Jadi harus mengantisipasi segala kemungkinan. Benar. Karena beliau-beliau ini kan udah ada pembekalannya, secara fisik bela diri bisa, bawa senjata tajam, senjata api. Kalau nggak dijaga dengan benar kan bisa bahaya, sewenang-wenang gitu, bisa bahaya. Jadi bahaya juga kalau kita akhirnya ada sentimen negatif sama lembaganya, bahaya jadinya kehidupan bernegara ini gitu. Selalu seuzon sama kepolisian misalnya gitu. Kan nggak bagus juga. Mau ngapa-ngapain akhirnya malah ditutup-tutupin. Iya. Karena kan mau nggak mau juga kita kalau ada apa-apa ke polisi juga. Jadi nggak percuma. Kalau lapor nggak ada yang percuma. Nggak percuma. Dia terima kalau laporannya. Iya. Diterima. Laporannya diterima. Diproses? Nah itu kan banyak. Yang datang laporannya. Iya. Nunggu proses. Ya semoga Polri menjadi lebih baik, kami mengucapkan. Iya. Kayak Gamael ya. Ya. Kayak Gamael itu menceritakan bagaimana sangat humanisnya polisi di Balikpapan. Tempatnya dia. Ya. Programnya itu bagi-bagi sembako, ngebangun ini, ngebangun itu. Karena dia kebetulan ada di Binmas. Bina masyarakat. Bagian yang memang kayaknya menyatu dengan masyarakat. Gitu, bukan sekedar pengamanan aja. Nah, kalau pakai Pak Gamel kan cocok tuh. Beliau udah sering stand up, rakyat juga tahu. Nah, dia di Binmas, jadi kan sering ke masyarakat juga tahu. Oh nih Pak Gamel. Jadi pas ininya posisinya. Banyak ini bagusnya juga. Banyak program bagusnya juga. Iya. Tapi kan yang bad news is a good news katanya. Jargon awal dari komunikasi. Iya. Gitu. Ya. Oke, kita masuk ke apa lagi? Wakil Ketua KPK lagi. Wakil Ketua KPK kenapa lagi? Waduh. Ini waktu itu kita pernah bahas. Nah. Tapi ini beda. Beda ini Mas Novel yang ngelaporin. Oh, Novel Baswedan melaporkan Wakil Ketua KPK. Kedua kalinya lagi. Melakukan. Namanya siapa? Lili. Pintauli Siregar. Pintauli. Melaporkan apa ini? Ibu Lili dilaporkan. Jadi katanya ini. Ini perempuan ya? Iya, bantuin ini ada orang mau pilkada. Gimana sih? Ini lawan ini A lawan B. Yang A-nya minta bantuan KPK untuk cepet-cepet nangkep bapaknya si lawannya. Bapaknya juga ex bupati kalau nggak salah ya. Itu supaya bisa menurunkan voting dia lah. Itu. Iya. Karena emang bapaknya ini emang lagi diusut kan, lagi ada kasus. Tapi Batu Utara tuh. Herudin Syah. Loh kan bagus nggak apa-apa. Maksudnya dikasih informasi dari masyarakat dong, bener. Tapi nggak tahu. Dibayar. Enggak si Lili sama Darno sama lawannya disuruh cepet-cepet nangkep. Iya. Lawannya ini si Darno, lawan anaknya ini namanya Darno. Iya. Maksudnya apa salahnya Darno minta si KPK cepet-cepet nangkep itu? Biar. Tapi mungkin harusnya nggak boleh intervensi kali ke KPK. Kan bukan urusannya Pak Darno. Pak Darno kan mau pilkada. Pilkada aja. Iya, nggak usah ikut campur KPK itu kali. Kan dia masyarakat. Kalau dia bertindak sebagai masyarakat, Pak Darno-nya laporan dari masyarakat nih, Pak Darno nih ngelapor nih, Bu Lili nih, cepetan dong Bupati Labura itu eksekusi penahanan. Tuh foto-foto pertemuan antara Ibu Lili dengan saudara Darno, ada buktinya. Iya, maksudnya ini Pak Darno nih ke ini orang udah ini eksekusinya belum katanya nih, ya kan? Makanya kata Pak Novel ada permintaan Darno. Mana tadi tuh? Coba ke atas dikit. Mana tadi itu? Nih ya, dalam pertemuan dengan Lili selaku Komisioner KPK. Ujar Pak Novel, ada permintaan dari Darno untuk mempercepat eksekusi penahanan Bupati Labura yang saat itu menjadi tersangka di KPK sebelum Pilkada serentak 2020 mulai. Ada yang salah nggak kalau menurut lu? Tujuannya menjatuhkan suara dari anak tersangka Bupati Labura Herudin Syah yang saat itu menjadi salah satu kontestan. Lagi-lagi kita nggak bisa menjudge niat. Tapi kayak ininya benar nggak? Tapi kayaknya Pak Novel pasti nggak mungkin lapor sembarangan hanya karena kelihatannya doang, Bang, karena niat. Pasti dia udah tahu ada sesuatu nih. Karena ada kasus, Pak Darno, ada kasus suap di atas, coba. Pak Darno-nya nggak ngasih uang. Coba lihat ke atas. Coba. Ke atas, atas. Penyidik kasus dugaan suap
Nah, APBN untuk Kabupaten Labuan Utara yang menjerat Hairudin. Hairudin itu adalah bapaknya itu. Bapaknya namanya Darno. Oke. Terus? Gak cuma dari atas dulu deh, dari awal. Dari awal banget. Dari awal. Dia gue juga udah baca nih. Iya. Cuma bingung emang. Iya kan? Coba ke bawah dikit dong. Awalnya kan itu tadi. Iya. Aduh. Ini ada inian sih ini nggak bisa ditutup ya? Nggak pakai ad blocker katanya. Adblocker ya. Adblocker. Ya nggak apa-apa deh dikasih deh. Wakil Ketua KPK Lili Pantawali diduga berkomunikasi dengan salah satu kontestan pilkada serentak di 2020. Apakah itu pelanggaran? Atas dugaan itu, mantan penyidik KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik. Karena? Adapun keduanya mengetahui dugaan pelanggaran etik itu dari ex Hairudin Syah. Oh, dari si tersangkanya. Justru Pak Novel dan Rizka Anungnata ini tahu dari tersangka. Ngasih tahu itu. Bu Lili sama Darno. Bu Lili ada sama Pak Darno ketemu Yang ngasih tahu adalah tersangkanya. Iya, ex Bupati Hairudin, Pak Hairudin. Lah, ada karena Novel dan Rizka menyelidiki Hairudin itu. Nah, ini tuh. Kok Pak Baliut ini ya? Tapi ini dilaporinnya kapan nih? Baru dilaporinnya. Baru minggu kemarin. Laporin. Coba ke bawah lagi, itu pelanggaran. Mungkin itu ada kode etiknya yang kita tidak tahu kode etik. Nggak boleh ketemu sama tersangka mungkin. Sama orang pilkada. Apa hubungannya orang mau pilkada ketemu sama ketua wakil KPK? Komisioner itu kali, Bang. Ya mungkin ada ya. Kontestan nggak boleh ketemu KPK. Bahkan Hairudin Syah, si tersangka itu memiliki bukti-bukti foto pertemuan antara Lili Pintauli dan saudara Darno. Ujar Novel. Berarti Novel tahu dari Hairudin. Ya. Pelanggaran etik nih. Mungkin ya. Udah ada lah pelanggaran etiknya ini. Darnonya minta cepet-cepet. Ditangkap Pak Hairudin ini. Padahal dia emang udah tersangka. Tapi masih disidik, masih penyidikan. Tersangka. Masih diselidiki soal penyuapan tadi. Tersangka. Coba bawa lagi. Dalam pertemuan itu, aduh, kebanyakan. Lo baca juga Man, jadi kita tahu. Novel mengatakan dugaan. Dalam pertemuan itu Novel, ada permintaan dari Darno untuk mempercepat eksekusi penahanan Bupati. Itu penahanan. Saat itu menjadi tersangka di KPK sebelum pilkada serentak. Tapi kan berarti Pak Novelnya juga dengan berkomunikasi sama Pak Hairudin. Karena kan lagi diselidikin Pak Hairudin ini. Udah tersangka. Udah. Tapi belum ditangkap kali, masih tersangka. Nah gini ya. Nih, misalnya ya kita simulasi ya. Gue Pak Hairudin, lo Pak Novel. Ya. Ya saat itu nih pada saat lagi penyelidikan ya karena memang penyidiknya adalah Pak Novel. Iya. Dan Rizka itu. Itu ada Darno tuh, ya. Gue ngomong gini. Itu si Darno, masa dia ketemu sama wakil ketua KPK nyuruh gue ditangkap eksekusi. Harusnya kata Pak Novel, iya kan Bapak udah tersangka. Enggak. Tapi Pak Novel, yang benar mereka ketemu. Ngapain? Ngapain mereka ketemu? Bisa ada bukti fotonya. Nih ada bukti fotonya. Wah, ini melanggar etik. Iya, melanggar etik gitu. Melanggar etik. Orang saya yang meriksa aja nggak buru-buru. Nggak tahu jadi buru. Coba ke bawah lagi. Ya. Nih, ada nih. Novel mengatakan dugaan pelanggaran etik terkait komunikasi Lili dengan Darno sebelumnya juga sudah dia telah sampaikan dalam pengaduan pelanggaran etik pengurusan perkara. Di Tanjung. Udah dikasih tahu. Iya, saat menjadi saksi sidang etik untuk melengkapi bukti-bukti terkait komunikasi, menyerahkan bukti. Novel mengaku telah menyerahkan beberapa bukti pendukung kepada Sekretariat Dewas dan telah mendapat tanda terima per 21 Agustus 2021. Ini udah ini belum dia? Udah di TWK belum tuh? Belum. TWK baru kemarin, baru September. Kendati demikian, putusan ini tidak ada fakta pemeriksaan klarifikasi dan atau fakta persidangan etik terkait perbuatan. Akhirnya Iya. Tidak ada fakta pemeriksaan. Iya. Sebelumnya coba ke bawah lagi dikit. Sebelumnya
Novel juga melaporkan Lili ke Dewas, sudah pernah 2 kali ya? 2 kali. Yang waktu itu dikena pemotongan gaji pokok. Iya. Nih, menyalahgunakan pelaku insan KPK untuk kepentingan pribadi. Yang pertama waktu itu ya. Mungkin itu Bang, karena intervensi. Harusnya sebagai ketua, apalagi ketemunya langsung sama ketua gitu, ngapain kali. Si Darno. Dan kok ketawa sih? Ini tersangka loh, ada kasus loh. Darno enggak loh. Tapi jadinya kasus karena ketemuan sama Darnonya. Masa Darnonya? Oh iya. Yang ditangkap kan, yang dilaporkan kan Lilinya. Oh, Lilinya. Karena mungkin Lili ngapain ketemuan gitu. Ketemuan sama, apalagi sama wakil, sama komisioner. Itu. Ya. Nyuruh cepet-cepet Hairudin ditangkap, ngapain lu ngurusin Hairudin gitu kali maksudnya. Ini urusan KPK. Iya kan udah tersangka dia. Ya udah Darno diam aja, ngapain? Apalagi tujuannya untuk biar anaknya. Nah itu karena ada kepentingan Darno. Nggak bisa ngejudge. Lo nggak bisa ngejudge Darno lo. Saya nggak ngejudge Darno. Lo ngejudge Darno untuk melakukan itu. Saya nggak ngejudge karena di situ udah bilang karena agar Darno lagi mau ngelawan anaknya Hairudin di pilkada biar pemilihan anaknya dikit. Itu bukan udah jelas itu katanya. Bapaknya lagi ketangkep nih. Orang kan jadi mau milih, nggak mau milih. Si anaknya ada namanya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak mau milih anaknya soalnya bapaknya tersangka. Kasus suap lagi di KPK tersangka. Kan jadi mempengaruhi voting pasti. Dan mungkin dari Darnonya bisa digunakan sebagai kampanye dia. Saya bersih, bapak saya tidak pernah ketangkap KPK. Mungkin Bang. Iya, mungkin dia Darno. Berarti itu udah bukan niat, udah dilaksanakan. Kan dia udah ketemu sama KPK tuh udah laksanakan berarti. Iya. Bukan hanya niat berarti Bang. Dilaksanakannya adalah minta cepetin dong. Ditangkap. Si ini. Di balik itu mungkin Darno punya niat mulia maksudnya. Untuk apa niat mulianya? Untuk supaya tersangka cepat ditangkap. Iya. Ayo, kerjanya jangan lama-lama dong KPK. Saya sebagai pembayar pajak kata Darno. Iya. Aduh. Rudet. Oh, emang ruwet. Tapi intinya adalah sudah 2 kali. Udah 2 kali. Lili ini. Ini. Ya ini terserah Darno apanya dah ya. Darno ininya, Darno niatnya apapun, Darno. Tapi ini terjadi pelanggaran etik. Iya. Jangan akhirnya karena nggak valid sehingga pelanggaran etiknya malah nggak dibahas. Ini kita lagi pelanggaran etik. Etiknya. Mau Darno itu urusannya karena dia masyarakat pengen cepet kasus korupsi kelar atau Darno itu sebagai terserah. Karena masalah yang dimasalahin sama Novel Baswedan adalah etika itu. Iya. Pelanggaran etik. Pantes nggak seorang komisioner ketemu sama calon ini untuk nyuruh ditangkap. Iya. Karena pada saat yang bersamaan Darno adalah masyarakat, tapi Darno juga adalah kandidat itu. Gitu. Konflik kepentingan itu. Darno sebagai masyarakat atau kalau ujuk-ujuk ada orang bilang ke Bu Lili itu kok lama banget sih Hairudin nggak dieksekusi, nggak apa-apa dong. Nggak ada pelanggaran etik. Nggak apa-apa. Darto misalnya. Bukannya Darno. Ada masyarakat namanya Darto. Enggak, bukan pelanggaran etik dong. Iya. Kalaupun mau ngelapor ya pasti kan nggak langsung ke komisioner. Masa kenal dari mana lo Darto? Iya kan? Iya pasti ditanya. Kenal di mana sama Bu Lili? Iya. Nah yang kenalin Darno ke Bu Lili siapa? Ya sesama pejabat masa nggak saling kenal Bang? Oh iya. Tapi Darno pejabat bukan? Apa dia baru ikut pilkada? Tahu tuh background Darno. Iya. Iya background. Pak Darno, Denny Darno. Iya. Oke lah. Jadi Ibu Lili udah 2 kali ini ya. 2 kali dilapor ke pelanggaran ke Dewas. Dewan Pengawas. Iya. Iya, udah pernah dilaporin. Ini menjadi agak sedikit unik juga karena yang ngelapor adalah Pak Novel. Karena Pak Novel sudah keluar. Udah di luar dari di luar KPK. Nama Pak Novel ini memang cukup bikin jadi berita gitu. Berarti dia masih intens berurusan dengan KPK. Tapi sekarang dia di luar. Iya. Bahkan ketua KPK ngajakin kerjasama juga kan. Si Pak Novel ini mau bikin apa? Komunitas apa gitu. Oh. Dan si
ketua KPK membuka kerjasama. Dah, ngapain? Ada juga tuh. Iya. Ada juga yang kena TWK mau diinin ke Polri. Iya, itu juga aneh. Cukup aneh. Apakah beda standar TWK KPK dengan standar TWK Polri? Kalau dia sama-sama lembaga negara kok TWK KPK nggak lulus. Iya. Kayak milih SMA gitu jadinya. SMA sini nggak dapat yang ini. Yang harus diingat juga pada masyarakat adalah orang KPK tidak semuanya suci juga. Ada yang suca dia. Maksudnya harus adil. Kalau misalnya kita curiga sama DPR, curiga sama Polri, kenapa sama KPK kayaknya diagung-agungkan banget, KPK ini paling bersih lah. Kan belum tentu juga. Harus dan udah adil aja semua. Ada berita-berita buktinya terjadi pelanggaran etik. Pelanggaran etik. Maksudnya mereka bisa salah lah. Iya, bisa manusia juga gitu. Tapi jangan terlalu ngejudge Darno lah. Darno berhak. Jangan. Ya, semoga kita harus ada doanya lagi, semoga KPK. Semoga KPK semakin kuat. Semakin kuat KPK, segera. Maksudnya mungkin juga ini menjadi kritik buat KPK. Sesuatu yang udah ini segera eksekusi aja. Yang udah jelas tersangka kan berarti udah ada bukti-buktinya. Eksekusi aja penahanannya gitu. Jangan sampai Darno ke situ lagi. Terkasihan. Semua yang di Darno akhirnya dilaporin. Tapi jadi nggak sih tuh KPK yang masuk Polri? Nah itu nggak tahu deh. Belum ya? Belum ya? Kayaknya nggak jadi deh dengan ada hashtag Polri. Jadi ntar kita masuk Polri percuma lapor polisi. Malah nggak ada yang lapor ke dia. Iya nggak ada yang lapor ya. Semoga baik-baik semua lah. Biar masa kita udah ke Polri kepercayaan menurun. Ke DPR dari dulu kayaknya rakyat udah benci sama DPR. Ke KPK menurun juga kepercayaan. Makanya kita harus itu percaya siapa? Bahaya kalau kita sendiri udah antipati sama institusi negara. Iya. Itu bahaya. Bingung loh rakyat ngelihatnya. Termasuk ya mungkin gerak cepatnya juga harus segera KPK, polisi kalau ada laporan segera tindak lanjuti. Jangan nunggu viral dulu. Kayak kemarin juga saya baru nonton Mata Najwa kemarin soal yang percuma lapor polisi yang preman itu loh. Preman pasar di Medan itu. Yang ngegebukin. Iya, itu kan sampai Polda sampai Kapolri ya turun tangan kan soal preman pasar. Iya. Karena dua-duanya saling ngelapor. Iya. Yang dipukulin jadi tersangka ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Penjualnya ya. Iya, masa jadi tersangka juga. Harus Polri tuh. Iya, masa ngurusin preman pasar Kapolri gitu. Sedangkan preman negara dibiarkan. Preman-preman berdasi. Wah. Di negara mana? Iya, makanya kita nggak pakai dasi hari ini. Iya, kita pakai batik. Karena kita ada di Pulau Jawa. Kalau di Sumatera, Batak. Botak. Kayak udah ya perasaan. Udah pernah. Batuk. Iya. Kelapa batok. Ya. Nih satu lagi kasus lamanya eksekusi. Eksekusi Indosat yang sudah didenda 1,3. Ini ada apa sih Indosat? Indosat itu ada korupsi. Indosat tuh ada Indosat tuh ada Indosat M2 tapi ya. Ada M3, ada Mentari. M2 ini. Kerjanya udah membaik. Indosat diminta bayar utang ke negara 1,3 triliun akibat korupsi dari pejabatnya. Tuh. Hah? Indosat korupsi? Kinerjanya udah membaik. Kok emang Indosat? Oh, Indosat BUMN ya? Enggak ya? Indosat dulu milik negara. Oh iya, sempat ya? Milik Indonesia bukan ya? Bukan. Kok bisa korupsi? Nah, AM2 ini apa nih ya? Wah, ada gepokan tuh. Wah, ya lo gambar gepokan tuh kasih lihat di situ. Enggak, dia gepokannya nggak benar, terlalu tebel ya. Tebel banget. Yang benar yang ini. Yang ini benar. Itu kayaknya 20 juta deh, Bang. Iya, dia juga nggak ada ininya. Karena ada merek banknya kali ya, di sensor. Iya. Bagus buat kita ya. Tuh udah ada tuh itunya tuh. BCA nggak mau ini sponsorin gepok? Ya, BCA, BTPN, Genius ya. Ini udah ada logonya loh. Udah ada logonya ya BCA Koperasi itu. Kasus korupsi Indosat Mega Media, IM2. Ya.
Uang 1,3 triliun ditetapkan sebagai uang pengganti kerugian negara dalam kasus ini. Namun sejak tahun 2015, Kejagung belum melakukan eksekusi uang pengganti tersebut. Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum ini yang mengajukan. Apakah ada Darno di sini? Ke Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor perkara segini. Untuk masalah ini, Kejagung dalam gugatan itu minta segera mengeksekusi. Nah kan sama nih, persis seperti Darno. Minta cepat-cepat dieksekusi. Dieksekusi. Tapi dia nggak ada kepentingan, Bang. Siapa? Ini. Emang dia pengen cepat-cepat eksekusi. Kalau tadi kan Darno. kepentingannya pilkada kepentingannya. Pilkada. Nah kalau ini Masyarakat Peduli Hukum ini untuk rakyat aja benar-benar uang. masyarakat. Segera uang mengganti kerugian negara kepada Indosat. Banyak banget ya, 1,3. 1,3 T. Uridu dapat. Indosat Ooredoo. Ya, kasusnya berarti udah lama 2015. ini. 2015. AM Wow. Kok bisa korupsi dia ya? Iya. Indosat merger dengan Hutchison 3. Saya yakin Indosat mampu untuk membayar. Ke kas negara, bagian apa dari. Kasusnya malah nggak ada ya. Ke bawah biasanya ada terakhir suka dikasih tahu kan kasusnya apa. Ini cuma hasil keuntungan dia doang. Lu untuk 14 triliun langsung bisa bayar utang. Berapa untungnya? 14,9. Enggak, pendapatan. Untuknya tumbuh kenaikan dorong dari nggak ada. Sekitar 5,59 triliun. Laba bersihnya. Oke, naik 1.800%. 875%. Ruginya 300 miliar. Orang kok bisa rugi 300 miliar ya? Banyak ya, 300 miliar. 300 miliar itu 1.000. Untung nggak digepokin. 1.000 juta. Berapa ya? Nggak ada yang ke bawah lagi, udah habis ya ceritanya? Nggak ada. Inilah akibat lambatnya pengeksekusian segala macam. Akhirnya banyak terjadi ini itu. Darno salah satu yang bilang segera eksekusi. Masyarakat Peduli Hukum juga minta cepat-cepat dieksekusi untuk sesuatu yang sudah pasti. Karena udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Dan ada uangnya. Ada uangnya, dilihat dari laporannya. 5, triliun untungnya dikurangin 1,3 triliun. Gitu. Masih ada lah untungnya lah. Kok kasus korupsi PT Indosat, maksudnya kok yang korupsi itu PT Indosatnya? Kok dia bisa bayar ganti rugi gitu? Terus kerugiannya ke negara. Berarti coba apa harus dicari kali. Cari kasus korupsi. Kasus korupsi. Ya, sambil mencari. Kita maju ke yang berikutnya. Apa? Udah semua. Udah semua. Ya ntar kita carilah itu. Iya. Sekarang kita ada segmen baru. Di HOI untuk tahu apa aja yang terjadi di tanggal ini. Di tanggal ini. Apa yang terjadi? Di tahun-tahun lalu. Oke. Di tahun-tahun yang ini. Kita lihat ini di tahun 1785. Waduh, jauh banget 1785. 25 Oktober 1785, galaksi NGC 36 ditemukan oleh William Herschel. Lo bayangin deh, dia bisa nemuin galaksi loh. Kalau bintang doang aja susah loh. Galaksi itu adalah kumpulan bintang-bintang yang banyak. Matahari solar system itu bagian dari galaksi kita. Dia nemuin yang di Bekasi kali, Bang. Galaksi NGC 36 tahun 1785. Saat teknologi teleskop kali. Zaman dulu dia ngebohong juga orang percaya kali, Bang. Mungkin. Nemuin galaksi loh. Nemuin galaksi ya. 1785 jauh banget. 1785. Iya. Dia ngapain ya? 1881 Pablo Picasso lahir. Wah, pelukis. Pelukis ya? Lukisannya apa ya namanya ya? Picasso. Bukan dong. Mona Lisa Leonardo DiCaprio. Bukan. Da Vinci. Onat Leonardo. Da Vinci ini Da Vinci Tower. Da Vinci Tower ya. Tahun 44 pertempuran Teluk Leyte, pertempuran maritim terbesar dalam sejarah berlangsung di sekitar Filipina dan Angkatan Laut antara Angkatan Laut Jepang dan Armada ketiga AS dan Armada ketujuh AS. 44. Itu dipimpin oleh Rizal katanya. Rizal apa? Armada. Armada itu sebelum jadi Armada nama grupnya Kertas. Emang iya? Iya. Yang nyanyi Kekasih Bayangan ya?
Kekasih yang tadi anggap ya, Yon. Iya, kalau nggak salah. Kekasih tadi anggap. Sebagai kekasih, iya. Gue kira tuh lagunya Pingkan. Bukan. Oh itu awalnya. Lagu Tapi Kertas. orang-orangnya itu juga. Itu juga ganti Armada. Oh iya. Kertas mungkin gampang lecak dia. Armada lebih kuat. Iya. Nah bayangin tuh Jepang tahun 44 aja udah bisa ngelawan Amerika Serikat. Sekali lagi kita jangan membandingkan kemajuan Jepang dan Indonesia. Dan Indonesia itu nggak apple to apple. Ngelawannya Armada 3 dan Armada 7 lagi. Udah bisa dilawan tuh. Antara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Angkatan Lautnya Jepang. Gokil. Dekat Filipina. Tahun 45. 25 Oktober 45, Sekutu mendaratkan 6.000 pasukan dari Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal Malabi di Surabaya untuk melucuti tentara Jepang. Jenderal Sekutu 6.000 ke Surabaya, Bang. Banyak banget nih. 6.000 ini pasukan. Ini mungkin yang ini ya apa namanya? Serangan Hari Pahlawan yang 10 November di Cikal Bakalnya nih. Oh, ya mungkin ya. Ya. Karena datang ke sini terus si Malabi ini orang mana? Inggris. Apa Belanda? Belanda ya. Inggris. Inggris dong, karena dia sekutu. Oh iya, sekutu. Ngelucutin Jepang. Apa Amerika ya? Hah? Inggris kayaknya deh. Coba cari aja lah. Coba deh, Malabi itu Inggris apa ini sih? Coba sambil dicari. Malabi, Brigadir Britania, tewas 30 Oktober di Surabaya, yang memicu ultimatum Inggris. Meledaknya pertempuran 10 November. Iya benar. Iya. Berarti Malabi membawa 6.000 orang ke Surabaya, Bang. Iya, dengan alasan untuk melucuti Jepang. Padahal dicurigai niatnya adalah untuk kembali menduduki Indonesia. Alasannya mau ngelucutin Jepang. Nah itu dia yang dibilang sejarah kita Belanda numpang di kapal sekutu. Nah ini dia nih. Membonceng. Ya dulu belajar sejarah kan. Membonceng sekutu. Iya. 6.000 pasukan ke Surabaya, hati-hati jangan nginjek-nginjek taman. Waduh bahaya tuh. Nanti dimarahin Bu Risma di Surabaya. Bagi es krim. Mungkin 6.000 pasukan ini ke Tunjungan Plaza kali, Bang. Iya. Tunjungan Plaza. Rawan kalkulator. Ada ya? Ada. Yang ngitungnya cepet sih orangnya. Oh nggak pakai kalkulator? Nggak pakai malah. Lah kenapa disebut kalkulator? Orang jelas-jelas sih nggak pakai kalkulator. Iya. Tapi namanya rawan kalkulator. Tahun 2001, 25 Oktober, peluncuran Windows XP oleh Microsoft. Sebelum ini, gue paling tahu itu adalah 98. Nah, apa sih? Windows 3.1. Hah? Oh, gue belum tahu. Pertama kali gue tahu Windows kayaknya ininya Windows 3.1. Gue 95 kayaknya udah. Windows apa? Windows 95. Windows 95. Oh iya. Ada kan ya Windows 95? Ada. Windows 95 ada. Udah main gamenya masih pakai disket gede. Iya. Main Digger. Prince of Persia. Iya. Benar. Tapi itu DOS, bukan Windows. Oh itu DOS ya? Itu masih DOS. Iya DOS, benar. DOS. Pasti itu masih DOS. Nah Windowsnya Windows 31. Iya. Kayak pakai ini ngetik pakai WordStar dulu namanya. Oh gua belum ngalamin kayaknya. Microsoft belum terlalu belum terlalu in karena sistemnya perlu kinerja komputer yang gede. Kita install Windows-nya aja itu berbelas-belas. Ya? Komputer yang ada belum ya di Indonesia ya. Kalau di sana mungkin udah kuat. Zaman itu udah ada banyak bajakan belum Microsoft? Belum. Semua. Udah pasti bajakan. Pasti bajakan. Oh. Dan nggak tahu kalau itu melanggar hukum. Gitu. Saat itu ya. Gue nih sebagai pelakunya tuh nggak tahu kalau ngopi itu melanggar hukum. Siapa berarti yang pertama kali punya Microsoft di Indonesia tuh dia ngopiin ke orang-orang? Nah itu siapa itu? Karena biasanya itu dia include. Karena kita kan rakitan, Lang. Si komputernya. Komputer tuh. Iya. Gue nggak tahu kalau di luar negeri apakah rakitan apa jualnya langsung bermerek ya. Iya, CPU sama monitor udah bareng. Iya, udah. Oh, ini rakitan. Semua rakitan. Kita dulu tuh hampir semua rakitan. Yang ada di rumah ya, kecuali di kantor. Oh iya. Jadi semua rakitan yang belum ada programnya. Nah kalau beli yang udah ada bermerek kan biasanya kan udah built-in-nya ada operating systemnya. Iya. Nah itu kita nggak ada ya, udah jadi berbelas-belas masukin di disket satu, dulu sampai belasan lah. Dan kita nggak tahu bahwa itu adalah melanggar hukum. Bahkan kita sekolah juga fotokopi buku, kita nggak tahu kalau itu melanggar hukum.
Bener sih. Ya kan? Fotokopi buku. Fotokopi buku ya. Buku sampai kuliah juga masih ada fotokopi masih ada. buku. Iya. Iya. Apakah itu kita adalah produk-produk pelanggaran hukum? Jadi jangan heran. Jangan heran kalau kita gampang sekali melanggar hukum. Dan merasa itu baik-baik aja. Baik-baik aja. Karena didukung oleh institusi universitasnya loh. Iya. Apakah boleh kali ya sebenarnya ya kalau universitas? Nggak tahu, mungkin ada fotokopiin ini. Iya kali ada izin dari itunya. Izin dari penerbitnya. Mungkin, nggak tahu. Iya, itu direstui loh. Iya. Dosa-dosanya juga. Tahun 2007. Penerbangan pesawat penumpang Airbus A380 pertama untuk Singapore Airlines. Terbang dari Singapura ke Sydney, Australia. Oh, sakitnya tuh di Sydney. Ya. 2009 pemboman Baghdad 25 Oktober 2009 membunuh 155 dan melukai setidaknya 721. Pemboman Baghdad. Yang mana? Aku nggak inget ya. Itu bisa diklik. Coba klik bentar. Pemboman Baghdad ini yang bukan yang US kan? Pemboman Baghdad salah satu. Oh, teroris. Pemohon di luar kompleks Kementerian Hakim dan Dewan Provinsi Baghdad. Oh, ini mah serangan teror. Serangan teror. 700 kilo. Buset. Apa 700 kilo? Ini bahan peledaknya. Buset. Botol. Ini kayak yang di itu ya, bom Bali kan hampir 1 ton juga. Iya. Ya. Oke. Berikutnya. Terakhir ada lagi tadi. Ada satu lagi nih. 2010. Oh, gempa bumi Mentawai. Sama tsunami. Ada tsunami Pulau Mentawai. 2010 ya. Oh, itu yang Pulau Mentawai ya. Iya. Dan ini adalah hari kelahiran ada Bupati Aceh Besar. Apa sih? Oh, 25 Oktober. Kelahirannya Antoni Salim. Terus ada kelahiran Bupati. George Taka. Aktor. Siapa George Taka? Aktor. Ada ya? Ada. Darren Gibson siapa? Aktris. Riza Shahab aktor. Oh, mantan. Delima Rizky. Mantan anggota JKT48. Oh. Vanessa adenya itu kan? Adenya Sisi Priscilia. selamat ulang tahun. Oh ya, selamat ulang tahun buat Vanessa. Oh iya, hari ini berarti ulang tahunnya. Selamat ulang tahun Vanessa. Selamat ulang tahun buat Antoni Salim. Antoni Salim ya. Antoni Salim Indofood kan? Bukan ya? Iya, Indo Group. Kan yang sekarang Axton Salim tuh yang megang Indofood nih. Bapaknya bu? Iya. Bapaknya apa kakeknya? Yang klik, pertama, coba klik. Bukan Antoni Salim, kan Lung Siolong itu adalah Sudono Salim. Oh iya, putra dari Sudono Salim. Iya. Sudono Salim. Salim anaknya dia kan? Iya benar. Axton Salim anaknya Antoni Salim. Iya. Tapi Sudono Salim itu udah bekerja sama dengan Pak Harto udah lama loh, ternyata di sejarahnya itu ada tuh. Bersihnya Antoni Salim $5,9 miliar. Woi, mantap. Indofood ini kan? Indo Group ya? Indo Group apa bukan sih? Salim Group. Indofood. Salim Group sama Indofood. Ya. Pak Axton boleh kalau mau. Iya, Pak Indofood. Axton. Indofood. Lu kenal sama Axton Salim? Enggak sih, tapi dia kenal sama kita. Iya. Tahu lah ada Hoi. Iya. Oke lah. Oke. Banyak banget nih ternyata. Udah berapa menit ini? Oke, 2 jam. 1:50. Hah? Buset. Bang, kita terlalu lama, Terlalu lama ya. Terlalu lama. Terlalu banyak hiburan bagi masyarakat. Aduh. 1:50. Anjing, nggak di stop nih. Iya. Dari jam 9 seperempat. Iya. Sampai jam 11. Sampai jam 11. Aduh. Sekali lagi ini lagi jam-jam aura keluar. Aura lagi keluar benar-benar. Kita syuting pagi jadi aura lebih keluar. Iya. Aura lebih keluar. Oke, sekali lagi ini kita lupa mulu. Oh iya, lupa mulu. Kasih tauin ini nih. Tolong. Di ujung-ujung juga udah Pak Dion. Nah. Nih. Nah. Saweria supaya gepokan ini bisa nambah bertambah. Ya. Gepokan ini bisa nambah. Ini berarti muncul setelah berapa lama kita ngeluarin Saweria? 4 episode. 4 episode tuh? Iya. Sebulan. Ya berarti bulan depan 2 lah. 2 gepok. Harusnya dengan ini yang sama ya. 2 gepok. Ya atau ada sponsor yang ingin mempercepat banyaknya gepokan. Nah. Bisa. Siska Kol mungkin. Wah ya. Atau Bang lah, Bang BTPN nanggung banget cuman pakai gue stand up doang inilah. Iya. Nanggung stand up ya. Masukin di sini. Ahoy. Saya pakai Jenius loh. Ada loh. Iya off air dah. Nah. Ya.
Iya. Oh, ya, kita ngomong ya. Bisa. Orang ngomong begini udah 2 jam. Iya. Iya. Biar TV makin terpicu. Makin deg-degan aja nih. Kepada TV, kita kalau udah banyak sponsor, kita jual mahal loh. Hati-hati loh. Hati-hati. Jangan kelamaan negosiasinya. Udah 2 kali aja dulu seminggu. Iya. Ya, bis itu baru setiap hari. Karena TV itu nggak tahu, dia nggak mikir kalau TV lain bisa nyalip loh bang. Dia udah berpikir. Tapi dia udah yang bernegosiasi sama gue nih, dia udah berpikir. Ya, ini maaf ya Cing, kata dia gitu. Kalau ada yang nyalip gimana? Nggak apa-apa mereka? Ya. Ya, kalau orang lagi dilamar. Ya. Cewek lagi dilamar nih sama seseorang. Ya. Belum boleh dulu orang lain masuk ngelamar. Harus sudah jawaban dulu si cewek ini, gue nerima atau enggak lamarannya. Jadi kalau ada orang lamar, gue akan kasih ultimatum. Ini udah ada nih yang mau nih, lo mau jadi apa enggak sih? Gitu. Iya. Gitu. Atau kita memutuskan, sorry ya, gue nggak bisa. Ini udah ada yang mau ini. Gitu. Nah kalau dalam kasus kita, yang ngelamar kita apa? Dia ngelamar kita. Ke kita. Oh ya, kita berarti jawab kita dong. Enggak sih, kayaknya gue deh yang ngelamar deh. Orang gue yang nge-share kok ini. Yang ngejawab juga mereka kan? Iya. Iya atau enggaknya kan di mereka, bukan di kita. Iya. Udahlah kita nggak usah sok-sokan dah. Ya udah kita tunggu kok, kita tunggu. Ya tapi cepet dikit. Ya. Segera dijalanin aja yang. Keburu kita segmen makin banyak, makin menarik. Iya. Udah ada segmen. Padahal ini hasil risetnya dari Wikipedia aja. Wikipedia. Iya. Udah bisa. Lo bayangin betapa enjoy-nya kru-kru lo syuting sama kita. Iya. Ketawa-tawa gitu. Ya. Segera riset nggak usah dalam-dalam. Karena nggak ngerti juga. Kita nggak ngerti. Iya. Riset kita sediain loh, yang risetnya. Ada tim. Kita diboyong ini. Semua. Bukan hanya kita berdua. Tapi tim kita. Dion ada nyanyi Dion ada. Dion ada. Celetukers. Iya ada Celetukers ya. Melon udah bersedia. Gabung. Kita ngobrol gini, yang nganterin kopi, gitu. Tuh Pak Gilang di RTC itu ada yang bansos di korupsi. Aduh, udah konsep udah matang. Terus dia datang, si Melon tiba-tiba pakai jersey apa gitu. Kok lo pakai ini? Ya merayakan MU menang. Iya. Bahas lagi. Udah konsep matang sekali. Iya, udah matang banget. Udah TV banget udah. TV tinggal syuting doang. Sediain studio, alat udah kita syuting, sudah ini semua. Baju masih wardrobe masing-masing. Ada. Ini kita pakai batik bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Ada dan Gilbas sudah pengamat politik banget lagi. Iya ya. Begini banget loh. Gini ya. Politik gini ya. Begitu banget. Gue masih lebih ke kondangan ini. Enggak lah, lo pejabat lah bang. Enggak, pejabat ya sih begini kan lengan panjang, rapi. Arteria Dahlan kan ada kan? Ada ya. Yang DPR yang katanya kayak gue. Ada Armando. Lebih ke ada Armando. Oh iya, pengamat politik ke saya. Lo pengamat politik. Iya. Apa karyawan seafood saya? Enggak. Karena ada tulisannya. Batik kalau udah batik tetap ada tulisannya. Ya. Oke lah kalau gitu. Kita bisa ini udah 2 jam. Ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Tetap di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Masuk title.